saya kembangkan arah ITS ya. Kemudian terlibat di banyak proyek. Kemudian saya berpikir harus PhD ini, harus ada doktor. Dan saya nggak punya waktu, Bang Yos, untuk mengambil PhD secara full time karena saya memang praktisi, purely praktisi di beberapa perusahaan, dan kemudian saya diberi kepercayaan untuk mengembangkan advanced traffic control system di Kuala Lumpur. Dan saya bekerja dengan satu profesor di UKM Malaysia untuk mengembangkan itu di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Nah, saat itulah proyek saya itu dijadikan PhD. Nah, itu kan jadi sambil menyelam kita minum air kan begitu. Sehingga proyek itulah yang saya jadikan PhD dan berkembang kemudian sampai akhirnya ikut mengembangkan banyak program ITS termasuk ETLE-nya Malaysia dulu, traffic enforcement di Malaysia, di sepanjang jalan tol yang ada di Malaysia, dan kemudian bekerja di beberapa perusahaan dan akhirnya nyangkut di beberapa university, termasuk University of East London karena buka cabang di Malaysia sebagai kalau di kita lebih kepada wakil rektor kali ya. Deputy Vice Chancellor bidang akademik mengembangkan program University East London di Malaysia dan Coventry University di Malaysia dan juga beberapa university lainnya. Nah, finally ada kesempatan untuk kembali ke Indonesia dan coba bantu mengembangkan intelligent transport system di Indonesia. Jadi mungkin saya akan share screen kalau diizinkan. Sudah allowed? Oh, sudah, oke. Karena saya kirim file ini besar, tapi saya akan kirimkan supaya nanti bisa jadi bahan teman-teman di sana. Karena ini masih besar sekali nih, 158 apa megabyte kalau saya nggak salah tuh, 200-an. Nah, judul ini memang kita diskusikan kemarin dengan Bang Yos nih. Apa sih ya buat anak-anak sekarang? Kalau anak-anak sekarang kan kalau belajar ilmu transportasi ataupun rekayasa lalu lintas ataupun mungkin sistem transportasi, ada mata kuliah itu ya. Kalau manajemen lalu lintas juga ada. Ada ya. Itu manajemen pasti, lalu lintas. Manajemen lalu lintas. Banyaknya mengenal apil. Ya, hanya apil. Bagaimana mengatur lampu lalu lintas, tetapi behind dari lampu lalu lintas itu kan teman-teman tidak tahu. Sistem diagram fasenya itu diketahui oleh teman-teman kalau belajar dalam manajemen lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas ataupun sistem transportasi. Tetapi bagaimana mereka itu dikembangkan. Dan apil ini sudah tidak masuk lagi dalam kategori sistem cerdas karena dianggap sudah konvensional. Nah, teman-teman mahasiswa tentunya wajib tahu gimana sih perkembangan. Nah, dari knowledge yang sekarang mungkin dari Apil, saya ajak lompat ke the next generation yang sekarang. Memang ada beberapa yang dilompati nih, generasi ketiga, empat yang mungkin perlu waktu khusus untuk menceritakan apa sih yang sebenarnya ada, termasuk seluruh simpang yang ada di Kota Padang. Itu masih menggunakan generasi ketiga itu. Yaitu adalah Advanced Traffic Control System ataupun Area Traffic Control System generasi ketiga. Nanti saya ceritakan sedikit. Nah, ini kebetulan saya lihat dari peserta ada dari mayoritas dari Universitas Andalas, tapi saya melihat ada sebagian dari ITERA, menarik ini, Institut Teknologi Sumatera yang di Lampung kan? Betul Lampung. Juga yang dari UPI, tadi saya lihat mahasiswa saya juga saya paksa masuk tadi, mungkin masih malu-malu, Terima kasih. Tidak mau nulis UPJ-nya, saya suruh tulis UPJ-nya. Saya lihat tadi beberapa nama saya recognize. Jadi ada beberapa mahasiswa yang bergabung di sini dan mungkin ada dosen, ada praktisi. Tema hari ini bukan bermaksud menggurui, jauh dari kata-kata menggurui, tetapi lebih kepada sharing knowledge dan practice. Tapi sebelum kepada practice the next generation, apa sih teknologi sekarang yang ada dalam sistem transportasi cerdas itu, perlu kiranya saya cerita sedikit tentang framework ITS nasional nih, biar teman-teman tahu. Dan tadi Bangnya sudah sampaikan, sekarang sudah keluar peraturan menteri khusus untuk sistem transportasi cerdas yang melalui, nanti bisa di-googling, bisa didapatkan. Itu saya juga sudah share dengan Bang Yos, nanti mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Itu kita jadikan rujukan peraturan menteri, peraturan menteri PM itu, PM 76 tahun 2021. Salah satunya adalah bagaimana kita merangka kerangka kerja ataupun ITS nasional. Secara jujur nih, selama ini kita tuh sudah menggunakan IT
di dalam kehidupan transportasi kita. Tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan e-money, duit kita ada dalam chip card, kita masuk ke public transportation, ataupun kalau di Jakarta sudah menggunakan MRT, LRT, tanpa sadar kita sudah diatur pergerakan kita menggunakan GPS, ya, kita menggunakan Waze, kita menggunakan Google Map. That is technology. Tanpa kita sadar, kita sudah menggunakan sistem transportasi cerdas yang mengatur pergerakan kita, bahkan kita bisa diketahui berada di mana dan kapan. Nah, is a dangerous. Ada hal privacy di situ yang nanti itu berbeda topik itu. The big data kita memang perlu kita atur. Nah, dengan kita sudah menggunakan ini 10 tahun kebelakangan ini, traffic kita diatur oleh sistem controller, kemudian sistem transportasi pergerakan kita dimonitor oleh CCTV, kita menggunakan informasi melalui apps kita, tetapi secara jujur kita nggak punya payung hukum itu. Nggak ada yang tahu nanti ke depannya, tahun depan kita mau bangun apa. Nggak ada yang tahu bahwasanya sistem apa saja yang bisa dilibatkan, involvement-nya di dalam sistem transportasi. Nah, untuk itulah prinsip kerja ini sangat penting ya. Saya juga menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan, kebijakan itu harus dinamis tetapi kokoh. Itu yang paling penting. Kalau dia tidak dinamis, berbahaya karena IoT ini berkembangnya cepat sekali. Generasi ini cepat sekali berkembang. Dan dia harus dinamis dan kokoh. Dan harus bermanfaat. Kalau kita masang sesuatu yang tidak bermanfaat, itu adalah membuang-buang uang negara. Itu yang setahun terakhir ini, Bang Yos ya, dari ITS kita, sebenarnya kita terus mendorong Kemenhub untuk melakukan program kerja yang tidak buang-buang duit negara. Mereka harus paham bahwasanya meletakkan sistem cerdas di simpang-simpang apapun harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, visinya ini harus clear. Dulu nggak pernah punya visi. Kalau kita nggak punya visi dalam hidup kan bahaya itu kan. Iya. Seperti saya mahasiswa dulu, saya nggak punya visi. Saya mau menikah di tahun berapa, begitu kan? Benar. Itu harus ada visi. Teman-teman mahasiswa juga harus tahu nanti. Biasanya kalau bekerja, pertama kali yang ditanyakan, kalau perusahaan internasional ya, Anda akan melihat diri Anda 10 tahun ke depan seperti apa. Nah, itu akan jadi bumerang kalau teman-teman mahasiswa nggak pernah punya visi, kan gitu. Visi itu penting bagi Indonesia, khususnya dalam sistem cerdas. Bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dalam transportasi, khususnya bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, melakukan transaksi di dalam pergerakan kita dengan mudah, kemudian bagaimana kita meningkatkan prasarana dan sarana capacity melalui sistem ini, kemudian bagaimana kita mengurangi kemacetan yang jadi momok di Indonesia, bagaimana juga itu public transportation itu kita rasa nyaman, aman, dan tentunya dengan bebas daripada polusi. Nah, inilah kita punya tujuan ke depan terhadap kerangka kerja sebuah sistem transportasi cerdas itu. Nah, ini adalah yang sudah disusun oleh Kemenhub. Saya hanya membantu, Bang Yas. Nah, apakah kalau nanti ada teman-teman tanya, apakah itu saja sistem dalam sistem transportasi cerdas? Tidak. Kalau saya bisa katakan ada 1001 sistem. Nah, istilahnya kalau ada 1001 malam nih ya, kita ada 1001 sistem. Itu untuk menunjukkan tidak terbatasnya sebuah teknologi itu. Bisa apa saja. Tetapi kita harus sadar, kita nggak bisa mengimplementasi semua. Dan semua yang ada di dalam standar IEEE, ITS, apapun standarisasi, tidak mungkin semuanya cocok di Indonesia. Jadi kita harus melihat dari dampak yang kita kembangkan ke depan, kira-kira mana sih yang bisa kita kembangkan. Nah, sebuah sistem ini yang kita kembangkan, itu lebih kepada yang pertama, Advanced Traffic Management System, atau bahasa Indonesia, sistem pengelolaan atau memanage sebuah sistem lalu lintas secara advance, secara cerdas. Kemudian ada sistem pembayaran, sistem electronic payment system yang sekarang kita sudah menuju kepada cashless society 5.0. Ya, kemudian bagaimana kita memanage travel demand. Nah, travel demand ini mungkin kalau teman-teman belajar dari sistem transportasi, saya yakin teman-teman mungkin sudah belajar bahwasanya travel demand inilah kita membatasi orang berpergerakan dengan kendaraan pribadi. Itu travel demand. Nah, bayangkan bagaimana kita harus memaksa orang tidak menggunakan private transport
tapi lebih kepada public transport, tentunya harus meyakinkan bahwasanya angkutan umum kita itu nyaman, aman, fleksibel, aksesibilitasnya mudah, tentunya dengan teknologi akan lebih baik. Kemudian ada advance parking system komersial. Nah, ini akan saya coba ceritakan satu-satu sebagai basic dulu, sehingga nanti pada saat saya menceritakan teknologi, the next generation technology, ini bisa nyambung nih, Bang Yos. Paling nggak anak-anak mulai tahu nih, kira-kira apa sih konsep sistem transportasi cerdas secara nasional yang diturunkan nanti ke provinsi-provinsi. Isu utama kita sebenarnya banyak sekali di Indonesia ini dalam transport. Kalau teman-teman menulis skripsi, ini nggak tahu nih mahasiswa tingkat akhir kah, awal kah di UNAN? Kalau ada yang satu, ada yang S2 ini. Wah, Ya ini keren cocok lah nih. kalau mengambil mata kuliah S2 itu ada kebijakan transportasi, belajar tentang isu, tentang problem. Ada mata kuliah Intelligent Transport System nggak? Ada, kita tawarkan, cuma belum ada yang Pilihan ngambil. ya, pilihan. Wah, itu sayang sekali kalau tidak diambil. Ini jujur kemarin saya dihubungin Pak Yani. Pak Yani kan dari Direktur Angkutan Jalan pindah sekarang Ya. nih, ke STTD. Saya diminta untuk mengembangkan kurikulum Intelligent Transport System di STTD. Kita jangan mau kalah dari STTD. Siap. Di universitas kita ilmu transportasi ini kan ada pesan dari Pak Jokowi. Jangan yang diajarkan itu saja yang 20 tahun lalu yang kita dapat gitu. Betul. Harus berkembang dengan secara masif ini ilmu transportasi ini. Tapi makanya mengundang Bung Dian ini. Basicnya tetap harus dipakai yang namanya trip generation, trip distribution, four-step model yang dikembangkan di Indonesia oleh almarhum Prof. Ovyar senior kita, itu tetap kita pakai. Cuma pengembangan ke depannya bagaimana kita memanfaatkan four-step model ini ke dalam bentuk intelijen, nah itu yang kita kembangkan. Masalah kita tetap di mana-mana. Di Padang juga salah satu yang mirip dengan Bogor ya, kota angkot ya. Apakah masih? Saya udah lama sekali nggak ke Padang ini. Iya, kota angkot Apakah memang. angkot masih menguasai? Apakah sudah ada bis-bis seperti BTS? BRT sudah ada 2 koridor, yang BRT sudah ada. Oh, oke. Berarti tidak monoton angkot yang jedak-jeduk itu ya. Dulu 20 tahun yang lalu udah jedak-jeduk loh. Sekarang Iya benar. Apakah masih? Masih ada. Wow, menarik itu. Nah, proses kemacetan di jalan, kemudian bagaimana tingkat kecelakaan, polusi, overdimension, overload. Ini sebenarnya teknologi ini orang selalu bicara. Kita jangan hanya bicara teknologi. Di belakang isu utama ini ada traffic behavior di belakangnya. Attitude. Nah, itu yang harus kita kembangkan, kurikulum keselamatan berlalu lintas, kita harus berkampanye. Percuma kita mengadakan sistem pintar kalau attitude kita masih menyebabkan isu utama ini. Kecelakaan, overdimension overload, polusi, karena tidak menguji kir kendaraannya, jadi menimbulkan polusi. Itu semuanya isu utama yang background-nya banyak sekali. Dan data ITS kita tidak terintegrasi. Jujur, saya nge-break di level nasional di Kementerian Perhubungan, PU, Kominfo ini Bang Yos, Pak Pur, untuk supaya bisa terintegrasinya dalam satu big data ini perlu waktu 2 tahun. Untuk meyakinkan mereka, meyakinkan stakeholder di pemerintahan khususnya bahwasanya ITS ini harus satu terintegrasi. Nggak bisa nanti Korlantas punya sendiri, ITS-nya, PUPR punya sendiri, tapi kalau punya sendiri-sendiri boleh, karena kepentingannya berbeda. Tetapi bagaimana kita mengintegrasikannya, itu paling penting. Jadi kita punya isu, data ITS kita tidak terintegrasi. Nah, pembangunan ITS yang tidak merata di setiap kota dan kabupaten. Ini terjadi luar biasa, bagaimana distribusi ataupun mapping pengembangan ITS di provinsi-provinsi melalui BPTD itu masih fokus kepada ATCS. Advanced Travel Control System. Berarti masih di persimpangan. Jika kita pintarkan persimpangannya, tetapi jaringan yang lain tidak, itu rasanya wasting time. Nah, tidak adanya standar, sehingga nanti rencana strategisnya ini, output-nya kita akan mencari satu pengelolaan lalu lintas yang efektif, penggunaan angkutan umum yang efisien dan nyaman, dan standarisasi. Sehingga kalau kita lihat, ini sebenarnya arsitektur secara nasional, ya dari yang 11 itu, membaca ini biasanya orang IT lebih paham bagaimana komunikasi itu bisa dijalankan di dalam satu arsitektur nasional. Di depan itu ada pelaku perjalanan, kita traveler,
ada dukungan pelaku perjalanan jarak jauh, ada akses informasi individu, komunikasi tanpa kabel, semuanya ini ada di front end yang menghubungkan dengan pengguna. Kemudian kita ada pusat kendali ataupun back end control sistemnya yang mengatur keseluruhan sistem itu. Dan tentunya komunikasi antara kendaraan ke kendaraan, vehicle to vehicle, vehicle to infrastruktur, itu ada platformnya. Sama seperti jembatan ataupun jalan, kita dari Kota Padang mau pergi ke Kota Pekanbaru, media apa yang kita gunakan? Jalan raya kan begitu. Kalau udara berarti pesawat. Nah, medianya itu yang perlu kita juga lihat di dalam sistem transportasi cerdas. Saya lihat yang pertama dulu nih, ATMS. Advanced Traffic ataupun Area Traffic Management System. Sebenarnya fungsinya simple. Teman-teman juga pasti sudah tahu, nih teman-teman S2 juga pasti sudah belajar bagaimana kita mengelola simpang, mengefektifkannya, memberi prioritas simpang mana yang berjalan terlebih dahulu, sehingga konsep utamanya adalah aliran lalu lintas itu bisa lancar. Tentunya dengan memberikan informasi yang berguna. Nah, saat ini hanya dalam bentuk mengatur biar lancar. Tidak memberikan informasi secara waktu nyata kepada pengguna, tidak terintegrasi dengan pusat pengendali, kalaupun terintegrasi sifatnya masih level 1, yaitu monitoring ataupun pengawasan saja, surveillance saja. Nah, apa yang perlu kita kembangkan adalah 8 ini di dalam ATMS. Jadi di dalam Intelligent Transport System, kita sudah harus mengaturnya ya dalam kawasan, tidak lagi pada independen simpang A. Jadi kalau ada 30 simpang di Padang, itu harus terkoordinasi dalam satu kawasan yang dinamakan Regional Traffic Management System. Nah, dan dia harus real time. Karena kalau nggak real time, maka pengendalian lampu lintas ini akan berakibat sebuah domino impact. Jadi kalau teman-teman main domino impact itu yang disusun-susun, kalau dipegang di sini satu akan berimpact nanti ke depannya, begitu. Kita bisa merilis seluruh kendaraan yang ada di satu simpang. Nah, begitu di simpang lain, karena demand-nya tinggi, traffic-nya tinggi, maka akan terjadi tundaan-tundaan, delay. Nah, kalau tidak waktu nyata, bagaimana kita bisa mengatur simpang itu secara keseluruhan? Nah, simpang yang baik itu diatur di dalam bentuk adaptif. Saya sudah melihat beberapa data dari di subkota Padang dan di subprovinsi Sumatera Barat. ATCS yang dipasang sudah cukup banyak, tetapi kebanyakan masih bersifat fix. Jadi kontrolernya di depan itu diatur, merahnya 15 detik, hijaunya 10 detik, itu semuanya fix. Mau ada motor teman-teman ngantri di situ sendirian pada malam hari, ya itu masih dikasih 30 detik. Bayangkan 30 detik itu kejahatan bisa terjadi ya kalau tengah malam mengantri di depan traffic light 30 detik ataupun 50 detik sendirian, akhirnya apa? Berusaha untuk abuse the system. Nggak ada orang kiri kanan, jalan aja, padahal merah kan gitu, nerobos. Nah, yang efektif itu adalah memberikan panjang durasi lampu merahnya, hijaunya, kuningnya, atau sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, real time. Nah, itu memerlukan teknologi. Nah, kemudian bagaimana kita memberikan informasi melalui pengendali rambu-rambu elektronik. Seperti misalnya di simpang berikutnya itu akan terjadi sedikit delay atau apapun. Nah, itu informasi itu akan muncul di setiap simpang melalui variable message sign. Di Kota Padang itu sudah banyak sekali lampu lalu lintas yang dilengkapi dengan VMS. Tetapi VMS-nya ini masih sistem ketik di Bang Yos. Jadi kalau ada laporan diketik di situ, simpang depan nanti begini, kecepatan 30. Jadi belum secara otomatis mendeteksi berapa delay-nya, berapa headway-nya, berapa kecepatan rata-rata, berapa density-nya. Jadi belum secara otomatis. Nah, kemudian ada incident monitoring, semuanya masih surveillance, pengawasan. Kamera dipasang untuk mengawas, kemudian teman-teman di sub di belakang back office-nya melihat, oh itu ada kecelakaan tuh. Kemudian baru nekan-nekan, mana yang bisa dihubungi. Jadi tidak incident management system, di mana kalau sistem pintar itu, sistem cerdasnya, begitu terjadi kecelakaan, itu langsung terkoneksi kepada back-end melalui controller, dan akan diinformasikan ke ambulan, ke polisi, ke pemadam kebakaran jika terjadi. Reaction-nya secara cepat, itu akan bisa diantisipasi lebih awal. Nah, pemantauan jalan penghubung seperti rem metering, penegakan hukum berlalu lintas, ETLE, detection waktu tempuh, deteksi prioritas bus, khususnya kalau nanti BTS sudah mulai dikembangkan secara masif di Kota Padang, maka ini perlu suatu prioritas untuk teman-teman yang
mempunyai lebih privilege menggunakan public transportation dibandingkan kendaraan pribadi. Nah, ini ATMS. Nah, ATMS ini berjalan sendiri tidak mungkin. Dia harus disupport oleh sistem informasi perjalanan. Jadi informasi ini harus bisa diakses, baik kita di on-board maupun di off-board. Jadi kepada pengguna kita dapatlah informasi secara waktu nyata tentang kepadatan lalu lintas di hadapan, jalur alternatif kalau terjadi macet, informasi di mana saya harus parkir, itu ada sendiri tuh nanti. Nah, yang sekarang saya sedang kembangkan bersama di Sub DKI, perencanaannya sudah selesai nih Bang Yos, kita akan menggunakan intelligence smart parking system untuk off-street, di tepi jalan. Di tepi jalan bahkan dengan sistem booking seperti kalian booking nonton bioskop. Semudah itu. Nah, jadi kita mudah dalam merencanakan perjalanan. Saya dari rumah, saya masih menggunakan Gojek ataupun Gokar is okay karena sudah diresmikan sebagai salah satu public transportation, walaupun saya sendiri secara pribadi tidak setuju di awal. Hampir sama. Tetapi itu sudah menjadi satu peraturan dan dia bahagian daripada public transportation, termasuk motor itu sebagai, dan saya tetap menganggap itu sebagai feeder. It's okay. Kita menggunakan feeder, saya sudah tahu jam berapa saya harus sampai di stasiun ataupun di stasiun BRT untuk saya mendapatkan informasi keberangkatan kemudian jam berapa. Kemudian kalau saya bawa kendaraan pribadi, di mana saya harus parkir, kemudian walking distance-nya berapa jauh untuk saya ke stasiun, park and ride sistemnya. Nah, seluruh informasi ini tergabung dalam satu sistem, termasuk kondisi lalu lintasnya, pemantauan cuaca, akan terjadi hujan 1 jam ke depan, sehingga saya berpikir, oh, saya sudah bisa merencanakan perjalanan saya dari rumah nih, tidak menggunakan Gojek, tapi menggunakan feeder-feeder yang lainnya. Nah, sistem informasi ini harus secara waktu nyata bersamaan dengan ATMS-nya tadi. Dan dari dalam sistem keselamatan, dari kontrol kendaraan kita, juga kita harus lengkapi perjalanan kita dengan cara yang lebih cerdas, yaitu dengan early warning system, dan juga kita difasilitasi dengan kalau kita salah jalur. Jadi kita tidak lagi memberikan kesempatan kepada oknum-oknum kalau kita salah arah atau apa, oh maaf Bapak tahu nggak, di sini nggak boleh lewat. Oh ini satu jalur. Saya pernah dapat itu Bang Yos di Jakarta, karena rekayasa lalu lintasnya keep updating. Minggu lalu boleh itu tiba-tiba jadi satu arah dan kampanye dan sosialisasinya kurang, saya mau ditilang di situ, kan begitu. Nah, dengan sistem yang lebih cerdas, kita menghindari hal-hal seperti itu, termasuk sistem ETLE itu. Electronic Traffic Law Enforcement itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat, tapi for the long term, ini akan sangat membantu kita. Mengatasi pungli, pungutan liar, damai-damai di jalan, ya, karena diberi kesempatan nantinya akan membuktikan apakah itu benar kendaraan saya, apakah itu benar plat nomor saya, karena banyak orang yang abuse the system memasang plat nomor orang lain. Nah, tentunya ada PR besar di belakangnya, sebuah sistem cerdas, database kita haruslah robust ya, haruslah benar-benar kita kuatkan lagi, bahwasanya orang-orang yang masih menggunakan data orang lain sebagai kendaraannya tidak balik nama itu harus kita bersihkan ke depannya. Waktu saya membantu pemerintah Malaysia itu kita butuh 2 tahun, Bang Yos, untuk memastikan itu dengan denda yang luar biasa, sehingga mereka pada saat memperpanjang pajak diblokir jika tidak balik nama. Jadi balik nama ini harus dipaksakan, dan proyek ini baru bisa data ERI kita. Data ERI itu adalah Electronic Registration Identification. Bahwasanya saya, Pak Dian, punya mobil nama ini, itu mobil itu masih di saya. Kalau tidak, proses jual belinya harus balik nama. Nah, sistem-sistem database ini yang akan mensupport sistem-sistem yang ada di Intelligent Transport System, termasuk sistem peringatan kecepatan. Jadi kalau kita melanggar kecepatan, nanti sistem ini akan meng-alert kita on board dan juga off board. Ilustrasi gambar itu ada yang di on board, ada yang di off board. Off board-nya adalah melalui ETLE tadi. Nanti saya akan ceritakan sedikit ETLE, teknologinya seperti apa. Ini masih pemahaman konsep teman-teman supaya masih on the track dengan apa yang kita lakukan ITS secara nasional. Di dalam kendaraan pun sendiri kita memerlukan satu manajemen operasi untuk kendaraan komersial, kendaraan angkutan barang khususnya. Jadi sistem klasifikasi kendaraan ini penting karena apa? Lalu lintas kita di Indonesia sangat unik. Kita mengenal yang namanya mixed traffic. Dan ini dikenal juga di beberapa negara ASEAN seperti di Malaysia, di Vietnam. Nah,
tidak berlaku di Eropa. Ini ada cerita menarik nih. Pada saat vendor Prancis mau mengimplementasi, yang menangkan Prancis tuh yang di Jawa Barat. Iya. Teknologi yang dibawa itu beyond our thinking. Dia membuat satu box seperti speaker, compact, Mesta Compact namanya. Di dalamnya tuh everything. LiDAR di situ untuk 3 dimensi, radar di situ, kecepatan. Kemudian NPR di dalam itu. Dan dia tidak pernah menyangka teknologi server mereka yang sudah canggih bisa jebol dalam waktu 1 bulan. Kenapa coba? Pelanggaran di Prancis mau capai 100 pelanggaran per hari itu impossible. Impossible. Satu orangnya udah tertib. Iya. Cuma dia sudah dikampanyekan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan dia bukan mixed traffic. Itu sudah jelas. Kendaraan mobil pribadi itu speknya seperti ini, motor itu nggak ada yang bebek A, bebek B. Kita kan bebeknya banyak tuh, ada NMAX, itu kategori bebek yang mana itu kan gitu. Ada Scoopy, ada Vespa, macam-macam. Ya kalau di sana kan cuma ya kelasnya Moge ataupun mereka nggak kenal bebek. CC yang dikenal klasifikasinya. Nah, begitu di Jawa Barat, ini teman-teman ya, 18.000 pelanggaran sehari. Masya Allah. Itu sesuatu yang bisa kita banggakan, memalukan sebenarnya coba. Berarti itu yang terekam secara waktu nyata oleh sistem automatic number plate recognition-nya, kamera artificial intelligence. 18.000. Sampai orang Prancis bingung. Is it true? Katanya gitu. Rasanya impossible 18.000. Setiap detik itu bukan lagi satu kendaraan, itu berjamaah itu yang melanggar lampu merah, yang berada di jalur setelah jalur yellow box, sebelum yellow box, selalu pelanggaran. Yang U-turn di lampu merah dengan alasan ini mereka melihat, kan mereka udah biasa lewat situ ya. Oh ini ada all red. Ini orang yang paham, ini orang transport memanfaatkan all red. Tapi ternyata teman-teman yang selalu menggunakan sibuk tahu itu belum jalan. Nah itu 18.000 jebol servernya. Itu benar gitu. Nah, yang sedang kita garap, yang saya baru saja kemarin minggu lalu diminta oleh Prof. Danang untuk lead ODOL, Project Design Document Over Dimension Overload, yang jadi fenomenal sejak tahun lalu. Bagaimana kita mengatasi odol ini. Bagaimana kita mendeteksi kelebihan dimensi muatan kendaraan, memastikan truk ini nggak masuk, itu kuncinya. Lah kalau dia sudah di dalam, teknologinya hanya mampu, merecognize ini kendaraan lebih muatan melalui teknologi LiDAR, kamera kan? Ya. Dia over dimension dengan loop sensor di badan di jalan, kita tahu dia kelebihan muatan. Tapi itu kan bukan antisipasi. Ya. Itu sudah just recorded dan di penalti. Perusahaan yang gede-gede nggak apa-apa lah. Saya hitung-hitung kok saya dari sini ke situ dengan overload, over dimension untuk bayar penaltinya masih untung. Jalan kita yang berlubang, kasihan BUJT-nya. BUJT itu operator jalan tol ya, yang harus mengeluarkan cost maintenance untuk road pavement, yang harusnya road deterioration. Teman-teman pasti belajar tuh dalam HDM4. Turunnya di sini masih 2 tahun 3 tahun lagi, setengah tahun sudah harus di overlay. Bayangkan. Nah, bayangkan kalau odol ini kita buat dengan sistem cerdas. Dan apa keuntungannya? Keuntungan untuk teman operator berarti dia akan ikut siklus ideal lagi nih, Bang Yos. Dia memang direncanakan 10 tahun, ya 10 tahun. Saya nggak pernah melihat satu jalan tol pun di Malaysia dibangun itu paling nggak 5 tahun kemudian baru overlay. Di kita apa yang terjadi? Tahun ya, setiap tahun ya. Karena 6 bulan sudah harus patch, tambal sulam sana sini begitu. Nah, jadi yang perlu diantisipasi sekarang yang saya bantu Kementerian PUPR bersama tim adalah bagaimana kita mengantisipasi secara teknologi, secara mekanisme yang odol ini sudah bisa diantisipasi di jalan arteri melalui teknologi. Tentunya ada mekanisme yang harus dikerjasamakan dengan operator. Karena operator itu sudah mengimplementasikan, banyak yang sudah mengimplementasikan WIM, teknologi, wake in motion, jembatan timbang, overload, tetapi mereka masih belum terintegrasi. Satu, ruas A sudah melaksanakan WIM, ruas B yang kebetulan operatornya beda, enggak. Ruas C yang extended-nya sudah. Yang enjoy adalah yang tengah-tengah, enggak fair kan? Dia nggak punya teknologi itu, akhirnya dia menikmati.
equality-nya nggak ada. Jadi mengantisipasi inequality itu maka kita bantu sekarang Kementerian PUPR bagaimana sih mekanisme yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kedepannya dengan ITS kita bisa menstandarisasi odol ini, karena dari dulu di standarisasi nggak berhasil. BPJT sudah give up, akhirnya memanggil saya bilang saya mewakili ITS, kita akan bantu untuk menstandarisasi itu. Gitu. Mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, ini yang paling sering, dan sekarang kita sudah punya LRT, MRT, KRL, kita punya BRT di Jakarta, dan sekarang dikembangkan BRT di Padang. Nah, sistem ini haruslah lebih efisien, dan sistem informasinya harus clear, manajemennya seperti apa. BTS itu cukup menarik ya, di mana teman-teman kalau menggunakan BTS sudah bisa download aplikasi teman busnya, kemudian bisa tahu keberadaan mereka di mana, kapan dia akan datang. Punctuality-nya sudah mulai improve, lebih baik, bisa di-tracking. Cuma dengan sistem subsidi ini mungkin akan berat bagi Kementerian Perhubungan ke depan jika kita tidak mempromosikan pindahnya public transportation, private kepada public. Karena di Indonesia, jujur nih ya, mobil itu masih jadi lambang sebuah kesuksesan. Nah, ini yang harus kita break. Gimana sih caranya? Teman-teman di Padang saya kurang tahu. Tapi kalau teman-teman di Jakarta, Bintaro, Jabodetabek sekitarnya, mahasiswa saya aja kalau sudah lulus, yang dicari dengan gaji pertamanya adalah gimana bisa dapatkan mobil baru dengan DP hanya 5 juta. Bulanannya itu urusan belakangan. Prestige, kemudian ke kampus, bawa mobil, ketemu dengan teman-teman alumni, nongkrong bersama, wih udah pakai mobil nih, kan gitu. Lambang kesuksesan, dan ini sudah ditinggalkan oleh teman-teman kita di Jepang, di Taiwan, di Korea 20 tahun yang lalu, lebih bangga menggunakan angkutan umum. Bisakah kita ke sana? Bisa, asal ini public transportation kita harus lebih advance, memberikan kenyamanan. Nah, bayangkan kalau saya dari rumah sudah ada feedernya, saya pergi ke stasiun, rutenya saya sudah tahu dari apps, informasi perjalanan sudah oke, everything A dan E itu jalan dan nyaman, ya, nggak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan public transportation system. Studi yang kami lakukan di Universitas Pembangunan Jaya melalui program studi psikologi, nih Bang Yos, menarik, bukan teknik sipil tuh yang buat. Bahwasanya ada perubahan paradigma orang memandang public transportation begitu menaiki MRT dan LRT. Nah, jadi kita harus gugah teman-teman mahasiswa dan semua teenager ini bahwasanya public transportation itu tidak kumuh. Ya, itu canggih. Pakai apps kalian Android dan iOS kalian bisa. Karena teenagers ini, milenial ini sangat Android minded, iOS minded, apa yang bisa dilakukan dengan handphone mereka ini, itu harus kita lakukan juga untuk mensupport public transportation. Jadi dari kalian, bahkan di MRT kita akan mulai bantu Pak Willy itu nanti, Bang Yos, kita mau buat satu penelitian bersama dengan timnya Bang Yos itu, bagaimana touchless teknologi, bukan lagi nge-tap. Kalau sekarang kan masih pakai handphone, masih bisa pakai NFC method ya, karena handphone sebagian besar sudah NFC method. Tapi bagaimana waktu kita bersama Korea melalui BIMS-nya, BIMS itu sudah Bus Information Management System dan sistem fleet management yang ada di Korea sudah menggunakan retina mata sampai penelitian ini sudah sampai ke situ walaupun belum diimplement ya. Bahwasanya saya lewat MRT itu gerbangnya MRT itu sudah terbuka otomatis begitu mata saya direcognize, saya melihat dalam kamera, kamera bisa merecognize itu Pak Dian dan masuk langsung ke database. Dan wallet saya, dompet saya langsung dikuras oleh MRT. Dalam arti e-wallet ya, electronic wallet. Duit saya secara otomatis yang sudah saya registerkan. Jadi jangan khawatir, nggak akan mungkin account kalian terpotong kalau kalian nggak pernah register. Jadi saya meregistrasikan source of fund ataupun uang saya yang ada di OVO ataupun di Dana ataupun di Link Aja atau dimanapun sudah terintegrasi dengan sistem MRT, LRT sehingga kalau saya lewat recognized by retina mata, kalau teknologi di Korea kita ngembangkan ke situ, tapi kalau yang sudah dilakukan di Singapura adalah masih face recognition. Jadi kalau pakai masker separuh pun, karena dia sudah titik-titik akupunturnya istilahnya itu sudah di framework, dengan masker separuh dia sudah mampu mendeteksi. Karena kita mengikut new normal technology, maka dikembangkanlah face recognition yang hanya dari alis,
mata, kelopak mata. Nah, tapi ini harus dilakukan update karena kalau kita menua ya atau kita menggunakan make up yang itu recognition bisa, tetapi kontur telinga itu kan tidak bisa dirubah. Masa mau di make up ya telinganya dikasih merah-merah lipstick kan enggak gitu. Jadi ada banyak teknologi yang dikonsider di atas face recognition ataupun menggunakan biometrik namanya. Nah, ini kira-kira bayangkan kalau teman-teman bisa tahu itu semua, route manajemennya, busnya, kapan datangnya, kapan berangkatnya, dan kapan harus berada di sana dengan feeder yang lengkap, public transportation akan jadi primadona. Sama seperti MRT saat kita belum pandemi. MRT itu bisa tembus 100.000 lebih passenger per hari. Bayangkan tuh teman-teman. Nggak pernah disangka kan. Dan euforianya luar biasa. Dan mereka bisa tertib. Di jalur naik, ada jalur turunnya. Nggak ada yang mau lewat di jalur turun. Itu langsung disindir aja. Nggak punya otak, jangan naik MRT loh. Kan gitu. Jadi behavior-nya berubah drastis. Malangnya, karena teknologi kita belum sampai di luar MRT, pada saat saya keluar dari MRT, kita menuju ke Transjakarta, itu kan ada walking distance. Itu Bang Yos. Ya. Nah, walking distance-nya itu pedestriannya masih kumuh, masih bau ancing gitu ya. Perilakunya lelah, itu nggak apa. Perilaku tadi yang di dalam MRT itu bisa berubah pada keluar dari MRT. Jadi dia mungkin punya merasa jadi bule mau tertib di MRT. Keluar dari MRT masuk ke stasiun KRL sudah berubah. Karena apa? KRL-nya kumuh, ya saya ikut kumuh dong gitu. Nah, ini harus kita break, teman-teman. Bahwasanya berperilaku tidak melihat kondisi. Insya Allah kalau semuanya bisa melakukan itu, kita bisa lakukan perilaku berjalan yang lebih baik. Nah, sistem pembayaran ini, bayangkan waktu kita merubah tol kita dari cash menjadi e-money, itu kan pro and cons-nya luar biasa. Pada saat saya lupa bawa kartu, pada saat kartu saya isinya habis, saya nggak bisa ngecek, minjam yang di belakang. Dulu masih bisa minjam yang di belakang. Sekarang nggak bisa. Satu kartu untuk satu kendaraan pada saat tap masuk, tap keluar harus yang itu. Nah, nggak ada lagi gerbang-gerbang tunai, kecuali di bagian-bagian truk. Nah, sebenarnya perilaku e-money ini kita tuh terlambat. 10 tahun yang lalu sudah dilakukan di semua tol di negara ASEAN, termasuk Malaysia, Singapura. Kita terlambat. Tapi biar terlambat, asal tidak sama sekali, jangan. Sepertinya connection dengan Pak Dian ya, Indi. Sepertinya iya, Pak. Oke. Halo Pak Dian. Masih Pak Dian ya? Masih, cuma maaf Pak Dian, kayaknya connection ya. Yang Nindi melihat gimana? Bapaknya masih freeze ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Beliau ini live ini mungkin host siap-siap aja ini kan beliau ketika belum masuk. Saya coba. Jadi Pak Dian pakai ini tethering nggak rasanya? Mungkin Pak, mungkin Pak. Nggak bermasalah. Moga-moga nggak habis paketnya. Di Jalan Bypass Jalan Lintas Darat Sumatera. Halo Pak Yos. Halo Pak Bayu. Saya lagi di jalan. Iya nih, kedengaran Google ini. Enggak mau menunggu Pak Restiansa ini lagi. Mungkin kita bisa ngobrol sedikit Pak. Ya. Kalau di Padang ini
ITS tuh penerapannya udah sampai mana Pak Yos? Bisa dikasih ini Pak Yos? Oke, kalau Yang setahu kita, artinya kan ada yang dulu untuk yang dipasang kamera, dipasang di beberapa traffic light. ya, Nah itu sejauh mana atau di sini data saya kan dulu saya ngecek peserta apakah dari Kota Padang bisa bercerita. Mohon maaf, iya, izin. Aduh, ini saya kemarin sempat ada rapat dengan Telkomsel dan Kominfo ini. Kenapa jaringan kita katanya sudah fix di bawah laut ini masih ngacau ini di Jakarta? Oh ini udah hadir Pak Rizky. udah Pak Dian ya. Connection Aduh. problem ya. Ya, IndiHome masih problem kabel jaringan bawah lautnya itu walaupun sudah di-anticipate. Kemarin sempat rapat dengan Kominfo dengan Telkomsel itu juga problem. Oke. Tapi jaringan yang Jakarta Banten itu Yang bermasalah ya. bermasalah. Jabodetabek yang bermasalah sama sekali. Ya mungkin karena tahu Pak Diannya cerita itunya banyak nanti. Izin saya ini lagi nih. Ya silakan dilanjutkan. Tadi uang kita ceritanya ada di chip itu. Kalau hilanglah kartunya, hilanglah duit kita gitu. Maka sekarang dengan teknologi ITS kita sudah mengembangkan ke arah generasi yang lebih baru bersama Bank Indonesia. Karena saya menjadi advisor juga untuk di Bank Indonesia khususnya dalam digital ticketing. Nah, kita sudah menggunakan basicnya nanti menggunakan account based ticketing. Jadi uang kita ada di server. Sama seperti uang kita yang kalau teman-teman pakai OVO, teman-teman pakai link aja, duit kita kan tidak di kartu di ini ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan sistem emergency yang tadi saya bilang. Kalau ada kecelakaan tadinya kan hanya di motor, by telepon, ambulan datang gini. Kalau kita sudah punya informasi penanganan daruratnya, semua SOP penanganan daruratnya dimasukkan dalam intelligence system, maka akan lebih mudah. Kalau yang transportasi pedesaan ini sebenarnya rural, kita artikan sekarang kalau di dalam Kemenhub kita artikan bukan pedesaan tetapi antar kota. Jadi informasi pariwisata. Nah, teman-teman ITS Indonesia sudah mulai mengembangkan Intelligent Tourism Transport System. Bali nanti kalau dibuka lagi nih Bang Yos sebagai pusat turisme setelah pandemi kita ke level 1, kalau Bali udah masuk PPKM level 1, di mana turis sudah boleh masuk, maka informasi dan peluang transportasi untuk pariwisata secara intelijen ini yang diharapkan. Jadi bagaimana mereka sudah tidak lagi berinteraksi secara langsung, baik dari pembelian tiket, kemudian sampai memesan taksi, menghindari interaksi langsung kepada calo-calo yang menawarkan taksi, semuanya sudah digital based, sehingga kita sudah bisa memastikan Bali aman dari pergerakan mobilitas yang konvensional menjadi pergerakan konektivitas yang lebih cerdas. Nah, termasuk permintaan perjalanan ataupun transport demand management. Nah, transport demand management nih, kalau teman-teman S1, S2 pasti pernah tahu lah belajar tentang bagaimana kita membatasi kendaraan pribadi di Jakarta. Caranya gimana dulu? Caranya pakai 3-in-1 dulu kan? Jadi kalau nggak isinya 3 itu di dalam kendaraan, nggak boleh. Kan? Jadi apa yang muncul Bang Yos? Joki. Pakai dasi. Saya modal dasi, modal tas yang saya punya, itu masuk ke mobil, bayar sekali lewat 50.000, lumayan kan, nanti balik lagi ke koridor yang lama gitu ya. Nah, akhirnya digantikan ke apa? Ganjil genap, membatasi supaya orang nggak masuk ke Jakarta semuanya. Ganjil genap itu adalah TDM ya, Transport Demand Management. Ada 1001 strategi TDM itu dengan cara macam-macam. Nah, bagaimana kalau TDM ini kita pintarkan atau kita cerdaskan menggunakan ITS? Nah, kita pakai yang namanya sistem jalan berbayar, sama kayak tol. Masuk Jakarta itu menggunakan sistem yang dinamakan Electronic Road Pricing, jalan berbayar secara elektronik. Jadi sama konsepnya seperti MLFF yang ada di jalan tol sekarang, masuk bayar Jakarta. Nah gitu. Jadi dan juga pemantauan tanda kendaraan bermotor. Ganjil genapnya sudah tidak lagi diatur oleh polisi dengan matanya polisi, tapi menggunakan teknologi NPR. Nah, ini contoh-contoh manajemen permintaan perjalanan yang bisa kita lakukan. Parkir juga. Ini harus bayangkan sebuah yang dinamakan ITS ekosistem.
ITS ekosistem itu seperti ini. Saya dari rumah sudah menggunakan apps, saya sudah tahu informasi artisnya, kapan bus saya akan berangkat, kapan MRT akan schedule, feeder saya datang jam berapa menit perjalanan saya ke stasiun, kan begitu. Kemudian kalau saya naik kendaraan pribadi, saya punya perjalanan saya ke berapa jauh, berapa menit, lokasi-lokasi alternatif yang saya bisa lewat kalau macet, kemudian saya sampai di park and ride, saya parking secara otomatis, ya. Kemudian saya bisa pada saat saya menaiki MRT di daerah park and ride, saya parkir, park di daerah MRT, saya ride menggunakan MRT, saya bisa masih memonitor kendaraan saya aman apa enggak, kemudian udah berapa lama saya di charge itu, saya harus bayar berapa secara elektronik. Nah, ini akan membantu efisiensi pergerakan kita. Kadang-kadang ya waktu di beberapa negara saya sudah bisa tahu nih, aduh saya sudah kena cas 25.000 ini Bang Yos. Saya nggak mau lebih, saya sudahi leisure activity saya di mall. Shopping saya di mall stop. Saya bilang istri saya, parkir kita udah 25.000 loh. Tahu dari mana? Oh, dari app saya gitu. Saya udah tahu jamnya berapa, masuk jam berapa. Itu semuanya terkoordinasi dalam satu pintu. Nah, saya sudah tahu, udah cukuplah, jangan sampai kita belanjanya hanya 500.000, parkir kita ntar 400.000 kan begitu. Jadi itu salah satu contoh implementasi bagaimana kita memanage. Dan yang sedang kita kembangkan untuk DKI adalah yang off street. Kalau yang on street, yaitu di gedung-gedung mall seperti gambar itu udah biasa. Nyarinya lebih cepat ya, udah ada warna hijau-hijau, sensor, itu nyari parkir lebih mudah. Tapi di tepi jalan gimana? Di mana areanya? Saya bisa booking? Enggak. Nah itu. Jadi efisiensi saya mencari parking akan lebih mudah kalau khususnya di area-area on street parking yang legal, bukan yang ilegal. Nah, kenapa kita kembangkan juga di Indonesia sistem pengemudian otonom? Karena di ibu kota negara itu akan menggunakan sistem pengemudian otonom khususnya untuk public transportation. Nah, sistem pengemudian otonom ini jangan salah persepsi bahwasanya itu purely robot, karena dia ada level. Level 0 itu sekarang kita kontrol penuh itu. Semua operasi kita yang jalankan, mau ngerem, mau ngidupin apapun kita yang kontrol. Tapi begitu kita masuk level 1, kita masih nanganin sebagian besar, tapi dengan sedikit bantuan otonom. Nah, ini sudah dilakukan di kendaraan-kendaraan Eropa yang masuk Indonesia. BMW, Mercedes-Benz, itu sudah punya kontrol level 1, bahkan sampai level 2. Ya, automatic brake system di BMW, ya. Dan level 2 seperti memungkinkan kita melepaskan diri dari beberapa fungsi untuk mengemudi, tetapi fungsi-fungsi akselerasi pengereman itu dibantu oleh mereka, tetapi kita anytime bisa take over kendali jika diperlukan. Itu level 2. Tapi kalau level 3, ini sudah otomisasi bersyarat. Jadi otonomus bersyarat ini, pengemudi memang bisa santai. Level 3 di Shanghai itu sudah bisa baca magazine, main handphone, WhatsApp. Nah, tetapi kecepatannya dikontrol oleh kendaraan itu hanya 60 km sejam. Kita mau gegas pun nggak bisa. Nah, pada tingkatan ini, kendaraan benar-benar dikatakan otonom, tapi hanya dalam kondisi jalan raya yang ideal. Nggak bisa ditaruh di Tanah Abang. Atau di pasar-pasar di Kota Padang. Nggak bisa. Karena dia fully sensor, begitu dilihat ada Gojek atau motor agak nyerempet dikit aja, itu langsung berhenti tuh. Slowly dia gradually, bukan langsung ngerem ya. Dia gradually akan berhenti. Nah, ini pernah kejadian di China sendiri, itu kendaraannya berhenti secara otomatis pada saat ditaruh di dalam keadaan tidak ideal. Itu malah macet panjang, dia berhenti. Dia nggak mau digerak-gerakin, robotnya nggak mau. Warning keluar, kondisi jalan tidak ideal. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Maaf, saya tidak bisa membantu. Silakan aktifkan mode level 1 atau level 2. Sampai begitunya. Nah, di Shanghai sendiri, baru uji coba level 4. Di AutoX Shanghai. Nah, ini dia sudah mampu menyetir, berakselerasi sendiri, mengerem sendiri, kemudian bermanuver sendiri, ya. Tetapi tetap lagi dia harus di level yang kondisi jalan yang ideal. Nah, tingkatan 5 apalagi. Nah, ada beberapa teman-teman bertanya, jadi yang sudah keluar itu beberapa kendaraan X yang nggak mau saya sebutkan mereknya, kendaraan-kendaraan otonom berbasis listrik yang sudah dijual resmi karena kita punya peraturan itu boleh dijual, ya. Yang dijual itu kan sebenarnya electric vehicle, Bang Yos. Ya. Bukan kendaraan otonom. Kendaraan otonom itu belum ada peraturannya. Yang dijual itu kendaraan elektrik, electric vehicle, dan kebetulan punya fasilitas otonom. Otonom. Nah, itu dipakai di pasar. Nah, ini yang berbahaya.
Nah, karena sebenarnya otonom ini nggak boleh. Di Indonesia payungnya nggak ada. Nah, yang boleh itu nanti di public transportation, di ibu kota negara, dia dedicated lane, tidak terinterupsi. Jadi seperti BRT, busway. Busway. Jadi dia ada koridor sendiri, public transportation-nya. Cuma memang nggak ada supirnya lagi, udah gitu. Nah, gitulah kira-kira ya. Bagaimana sih penerapannya? Nih di sambil Kalau ngopi, Bung Dian mau minum dulu, silakan. saya udah siapin kopi. Iya, saya juga mengatakan tadi siapkan kopi kan. Ini di Padang juga sudah dihibahkan ya, Bang Yos ya, by the service program ini. By the service-nya belum. Oh belum ya, tapi Belum. biasanya sudah. Belum. Artinya sudah. Nah, nanti ini sekarang yang pegang angkutan jalan adalah Pak Soeharto kemarin di lalu lintas ya. Nanti kita encourage lah supaya Sumatera Barat dapat program inilah. Kita push. Saya udah agak cerewet tuh sama Ya, perhubungannya. nanti saya bantu karena ikut dalam rapat-rapatnya. Karena 10 city in 2021, target 12 city lagi di 2022, nanti mudah-mudahan di 2022. Karena fully subsidi. Nah, ini akan membantu sekali sistem pergerakan transportasi yang ada di Kota Padang contohnya. Karena apa? Sistemnya sudah berbasis ITS ya. Jadi mereka sudah mengimplementasi IoT devices di dalam bus ya. Jadi di dalam bus itu masuknya sudah menggunakan tapping, kemudian dimonitor oleh kamera surveillance ya. User itu menggunakan card base saat ini ya, kemudian masuk ke dalam cloud management systemnya, ada device di dalamnya, kemudian kita bisa tahu jumlah passenger di dalam karena ada automatic passenger counting, ada mobile DVR, record seperti di pesawat juga kita bisa tahu kejadiannya di lewat mana, track mana, trouble apa, GPS tracking untuk fleet management systemnya, termasuk kamera surveillance ya, dan memonitoring keadaan pengemudi. Cuma dia belum level yang next generation ini. Karena hanya bisa melihat kalau pengemudinya ngantuk. Tapi belum bisa memberikan alert system apakah dipasang di telinga, yang alert mobile system, apakah bentuknya sirine, apakah bentuknya alert di saraf ngantuk kita, untuk memastikan dia terjaga dan tidak mengantuk, itu belum sampai ke tahap itu. Masih ke tahap, masih pakai halo-halo gitu loh, Bang Yos. Mas driver jangan ngantuk gitu, nanti penumpangnya bisa ngasih tahu gitu kan, masih begitulah kira-kira. Tapi paling tidak lebih canggih dibandingkan dulu gitu ya. Jumlah penumpang termonitor, ada evidence report card-nya, ada evidence foto, sehingga ini bisa menjadi satu langkah indisipliner action untuk supir-supir yang ngawur gitu ya. Ini teknologinya. Nah, ini yang terbaru. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar teknologi bayar tol tanpa henti. Bayangin, sekarang ini pakai gate, nanti lewat-lewat aja. Alasannya kan jelas, karena kita loss ya, cost by delay di tol, ngantri di tol itu sampai 300 juta dolar Amerika, ataupun 4,4 triliun per tahunnya. Dan kita kerugian 56 triliun ya, berdasarkan data dari World Bank. Nah, atas dasar ini yang jujur sebenarnya belum sangat kuat saat itu, kemudian kita coba PUPR coba menggunakan teknologi GNSS. GNSS adalah Global Navigation Satellite System. Jadi teman-teman hanya cukup lewat di gerbang yang berbentuknya gantry seperti itu, ya seperti ini. Maka kamera di sini akan merecognize plat nomor kendaraan teman-teman. Itu adalah untuk enforcement-nya, penindakannya kalau teman-teman nggak bayar. Jadi jangan harap bisa lolos. Ya, tetap harus bayar. Nah, pergerakan mereka masuk ini dimonitor melalui satelit. Sama seperti GPS kita, Waze kita, ataupun Google Map kita. Jadi begitu dia masuk koridor berbayar, apakah itu di Jakarta nanti ERP dan tol seperti ini, maka dia akan terekod pergerakannya, dan untuk kendaraan pribadi menggunakan Android ataupun iOS, menggunakan handphone kita. Kita pertama harus register, kendaraan kita diregister, kemudian sumber of fund kita, misalnya saya pakai OVO, dan kita dibenarkan untuk memasukkan berapapun source fund kalau kita memang kaya, kan gitu. Saya masukin kredit card, saya masukin debit card saya masukkan semua. Jadi kalau saya lagi mau masuk tol, saya aktifkan yang OVO saya aktifkan yang link aja saya, boleh. Link aja. Nah, tetapi resikonya yang paling besar adalah, again, lagi-lagi perilaku kita. UPJ juga sudah pernah melakukan satu studi nih, Bang Yos. 30%
jika tidak benar-benar disosialisasi dan kampanyekan akibat daripada mereka tidak membayar, itu 30% akan berusaha untuk abuse the system. Dalam arti, sekarang gini nih, contoh ada satu teman kita mahasiswa, sengaja masuk jalan tol, tapi handphonenya dimatiin. Gitu kan? Bahkan GNSS-nya nggak bisa detect. Ya. Oh, dia aman-aman saja, dia bilang, wah, udah tuh di videoin, Bang Yos, masukin di TikTok. Gua aman, lancar, nggak bayar tol. Waka, kan gitu. Itu akan jadi viral, orang akan berusaha untuk mencoba hal yang sama. Bayangkan kalau itu dominate impact. Kalau tidak dipastikan, disosialisasikan kampanye enforcement-nya seperti apa, itu berbahaya sekali. Makanya enforcement-nya harus dikuatkan. Bahwasanya Anda akan terekam, siapa Anda di dalam itu, pastikan. Takut-takutin, kan istilahnya begitu kalau di mukanya bisa ketahuan, mobilnya bisa ketahuan. Oh, saya pakai plat palsu kok. Yang nyetir juga supir saya, mana bisa dia detect set muka saya, kemudian itu adalah si Paimin ataupun Pak Ijo, nggak mungkin, katanya gitu. Oke, nggak apa-apa, kita memasang yang namanya enforcement station. Anda masuk dan keluar itu terekod itu. Itu terekod. Jadi nggak mungkin bisa lari gitu loh. Nggak mungkin bisa lari. Nah, gunakan teknologi enforcement ini yang menarik. Dan satu lagi, teman-teman, di kita memang agak sedih nih, Bang Yos. Kita harus penalti cukup besar untuk memaksa orang tidak mengulangi perbuatannya. Nah, di Malaysia dulu waktu kita 10 tahun lalu mengenalkan RFID teknologi, dendanya adalah 10 kali lipat daripada harga tolnya. Jadi kalau saya masuk tol bayarnya 25.000 atau 23.000 nih, kemudian saya harus bayar penaltinya 10 kali lipat, berarti 230.000. Jika tidak, maka rotek saya ataupun STNK saya diblokir. Imagine efek jerahnya. Memang di awal akan ada yang namanya NGO ataupun organisasi yang protes ini menyengsarakan rakyat. Please, namanya adalah jalan tol. Jalan tol itu adalah jalan berbayar, bukan jalan gratis. Anda nggak mau bayar, jangan masuk jalan tol, kan gitu kasarnya. Perlu diingatkan secara berkampanye, jalan berbayar ini memerlukan investasi yang cukup besar, sehingga memang harus ada enforcement yang luar biasa di situ. Teknologinya harus sangat akurat. Nah, MLFF ini dimulai daripada registrasi, transaksi, data pembayaran, sampai pelanggaran. Nah, bayangkan, tidak bisa PUPR sendirian. Harus melibatkan Korlantas dalam Electronic Traffic Law Enforcement-nya. Harus melibatkan Kominfo untuk regulasi-regulasi teknologi GNSS-nya, reception-nya. Bayangkan kalau di dalam satu area, saya pakai Telkomsel, lagi ada gangguan kayak gini, gimana tuh Bang? Telkomsel down, atau XL down, jaringannya nggak bisa terdeteksi. Kan bukan salah saya. Jaringan nggak ada. Nah, tiba-tiba mati nih webinar. Waduh, saya nggak bisa lagi ngomong. Jadi kalau kesalahannya bukan oleh disengaja, gimana membuktikannya? Makanya di dalam portal web Etele itu ada pilihan. Menarik, teman-teman nggak usah khawatir. Apakah benar ini Anda? Clear pertanyaannya. Jawab aja. Ya. Anda terekam memasuki tidak membayar. Ditanyain lagi, penyebabnya apa? Saya lupa menghidupkan handphone misalnya. Saya tidak dapat reception di area itu. Ya kan? OVO saya habis, nggak ada duitnya gitu. Itu ada pilihan sehingga nanti kan Etele itu akan pergi ke itilang kan? Ya, nah, Anda akan ditilang, itu kan ranahnya kejaksaan, nanti ada pengadilan. Nanti kan yang menentukan penaltinya di sana besarannya. Kemudian masuklah ke dalam BRI, Briva, otomatis kalian bayar, oke saya bersalah, saya bayar. Kan begitu, sama seperti tilang biasa. Kemudian nanti dari situ, teman-teman operator akan mengajukan klaim kepada si operatornya MLFF. Nah, uang yang sudah terbayarkan untuk kendaraan-kendaraan yang tidak yang berhasil dideteksi aman, yang tidak berhasil dideteksi melakukan pelanggaran itu akan diserahkan oleh dari BRI kepada setiap operator-operator melalui automatic fare collection vendor-nya oleh BPJT-nya. Jadi memang mekanismenya udah dibangun sedemikian rupa. Dan perlu diingat, jalan ini jalan berbayar gitu. Nah, jadi memang dari awalnya sudah bayar. Jadi jangan ngeluh kalau disuruh bayar. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk abuse, nggak ada palang-palangnya lagi, itu Anda akan terrekod secara keseluruhan detail kendaraan. Nah, yang
perlu diperbaiki adalah database ERI kita, register. Rajin kalau udah diblokir nih kendaraan yang tidak balik nama ini, secara otomatis mereka akan dipaksa untuk balik nama. Tapi memang harus meyakinkan kita beli kendaraan itu harus balik nama, nggak boleh enggak. Ini bukan beli barang yang tidak Kacang goreng ya? Gitu. Iya. Bukan beli kacang goreng gitu. Setuju. Nah, ilustrasinya menarik. Sebelumnya metode lama masuk jalan tol pakai palang, ya. Kemudian kita hanya menggunakan gantry, ada kamera pemantau, diklarifikasi, ya. Kemudian elektronik road tiketnya akan keluar di sistem kita. Polisinya tidak ada lagi di jalan, tidak akan ada lekong kalikong, Anda akan diberhentikan, minta duit, itu nggak ada. Itu hanya oknum-oknum. Dan kita berusaha untuk membasmi oknum tersebut. Dan penanganan saksi dendanya ada dalam sistem portal. Bahkan sekarang sedang dikembangkan di Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi bagaimana untuk e-tilang, ya tilang ini adalah pelanggaran pidana yang paling rendah dalam hierarkinya. Mungkin bisa virtual, jadi nggak perlu menghadirkan tersangkanya, begitu ya, bisa virtual. Nah, sehingga ini untuk kendaraan pribadi itu menggunakan handphone, jadi namanya electronic onboard unit. Tapi untuk kendaraan angkutan barang masih menggunakan device onboard, physical onboard unit yang ditaruh di situ, karena ini nanti berkaitan dengan siapa perusahaannya, siapa yang bertanggung jawab, semua data ada di situ. Jadi kalau mereka tidak membayar, yang dulunya mereka masuk jembatan timbang untuk kelebihan odol, nah sekarang dengan teknologi LMLF, odol itu bisa kita padukan dengan teknologi ini. Nah, begitu. Nah, teknologi yang kita gunakan di persimpangan ini adalah kita mengenal plat recognition. Jadi kalau teman-teman S2 nih, yang mungkin kalau S1 kurang aware nih Bang Yas, bahwasanya kenapa kita mengusulkan platnya itu berubah dasarnya warna putih. Kan sudah keluar itu dari Polri. Cuma pelaksanaannya perlu tahapan, karena harus dipersiapkan dulu baseline dasar putihnya seperti apa, materialnya seperti apa, ya kan? Karena materialnya itu kan harus benar ikut standar internasional. Karena plat kita yang hitam sekarang ini adalah hierarki terendah di dalam teknologi pengenalan plat nomor. Dasar hitam, tulisan putih itu yang paling susah untuk direcognize. Apalagi kalau sudah blur-blur gitu ya, nggak udah ini apa, dan tidak sangat visible untuk di capture. Nah, kalau di luar negeri kan itu sudah putih itu dasarnya. Tulisan bisa biru, hitam semuanya, tetapi dasarnya putih. Kalau dasar kuning pun masih oke, dasar biru pun masih oke, asal jangan dasarnya hitam. Nah, itu kita akan merubah. Dasar hitam ini adalah peninggalan zaman penjajahan Belanda. Ya. Belanda sendiri pun sudah merubah tidak hitam lagi. Kenapa kita harus mempertahankan plat base-nya hitam, kan begitu. Jadi dasarnya bukan project ya? Bukan, nggak boleh itu. Nah, jadi ini memang harus sudah, dan alhamdulillah Kapolri merespon secara cepat itu. Kenapa? Etle-nya sekarang itu kita masih 70-80% recognition plat. Kita loss-nya banyak sekali. Kalau dengan yang putih itu kita bisa sampai 95-97% tingkat keakurasian mendeteksi plat nomor. Kita udah dicoba di Jabar. Itu nomor platnya 1880 yang terdeteksi 1888. Coba. Nolnya tetap terdeteksi sebagai 8. Walaupun sudah memakai teknologi Perancis. Sampai Perancis giling-giling kepala tuh. Kok kenapa ya? Setelah mereka cek, oh ini platnya hitam ternyata terlalu reflektif sehingga nggak bisa memungkinkan untuk teknologi NPR. Nah, itulah yang terjadi ya. Kemudian teknologi plat kendaraan ini kalau dilihat di gambar sebelah kiri itu ada device-device untuk si pedestrian. Jadi kalau di simpang itu sekarang ini simpang itu hanya mengatur lampunya hijau, merah, kuning. That's all. Pada saat kita mau nyebrang, apakah si traffic light itu peduli dengan kita? Enggak. Dia seolah-olah jadi barang mati. Saya sudah diatur begitu. Kamu mau nyebrang ya suka-suka kamu, saya nggak ngatur. Nah, di dalam teknologi ITS the next generation, itu di-combine semuanya. Jadi pada saat itu simpang menggunakan teknologi AI, artificial intelligence melalui machine learning, akan dikombinkan dengan yang namanya pedestrian crowdness. Kalau sekarang di Jakarta kita gunakan model penguin, tekan, nanti si kontrolnya akan berubah, menyetop seluruhnya, diberilah jalan 30 detik untuk teman-teman yang nyebrang. Sorry, nggak sampai 30 detik, rata-rata sampai 8-10 detik, paling maksimum. 10 detik.
Kalau yang nyebrang kayak di Jepang, Bang Yos, cukup 10 detik? Enggak cukup. Pendek gitu. Nah, itu makanya. Nah, akhirnya sistemnya sama seperti traffic light. Berapa yang ngantri, diberilah lampu merahnya ya ikut yang ngantri. Berapa jumlah yang nyebrang, itu langsung crowdness detection. Itu diberikan juga kesempatan. Dan waktu dia menyeberang, pada saat cuma satu orang yang menyeberang, dengan 50 yang menyeberang, itu kan cyclingnya berubah. Yeah. Merubah detik orang menyeberang akan merubah seluruh cycle merah hijaunya di seluruh simpang. Itu termasuk di adjust semuanya. Cycle-nya tidak lagi kalau misalnya sekarang saya melihat itu 20 detik, besok saya jalan di situ tetap 20 detik. Nanti sore juga 20 detik, itu fixed time. Nah, itu tidak ada lagi, nanti skripsi-skripsi teman-teman yang ambil transport tuh tidak ada lagi optimasi simpang secara fixed time, nggak bisa, dia langsung real time. Dan real time-nya ini terkoordinasi dengan simpang di depannya. Kalau simpang ini di saat itu merubah cycle-nya, maka simpang berikutnya akan merubah cycle-nya secara otomatis, simpang di ujungnya lagi akan merubah cycle-nya secara otomatis, seluruh jaringan koordinasinya berubah secara otomatis. Bayangkan, ya teman-teman paling berpikir, oh saving-nya berapa detik sih dengan, jadi nanti teman-teman skripsinya bayangkan begini nih, kondisi sekarang, itu memerlukan perjalanan dari titik A melewati 15 simpang itu selama 1,5 jam. Dengan teknologi ITS The Next Generation, itu hanya memakan waktu 10 menit. Karena apa? Tidak ada delay-nya lagi, gitu ya. Smoothly. Memang satu simpang efeknya cuma mungkin saving 10 detik. Satu simpang. Tapi bayangkan kalau 30 simpang yang kita atur. 10 di sini semuanya secara continuous, itu domino impact-nya luar biasa. Nah, itu yang kita lakukan di Shanghai. Nah, kemudian tugasnya gimana selain crowdness pedestrian tadi? Juga vehicle counting-nya. Bayangkan kalau semua yang ada di sini ya hanya taksi seperti di New York, ya taksi kuning aja semua. Kan gampang itu. Dimensi taksi itu kan sudah terekod, vehicle counting. Jenisnya adalah jenis taksi dan cycle time-nya akan fix. Di Indonesia nggak bisa. Ini taksi contohnya. Nanti ada truk di sini kan? Ada truk gandeng mungkin masuk di simpang. Ada motor, ada gerobak sayur, ada bakso di samping-samping sini yang lewat. Mixed traffic. Nggak bisa disamakan satu cycle-nya truk dalam dia berakselerasi dengan si sebuah taksi ini berakselerasi. Itu berbeda. Nah, fungsinya vehicle counting, kemudian mereka melihat dengan teknologi LiDAR, jadi dimensinya langsung diukur tuh Bang Yas. Nah, langsung diakumulasikan kita untuk satu waktu, kita perlu waktu 30 detik untuk merilis karena kebetulan komposisi kendaraan beratnya 80%. Tetapi begitu hanya sepeda yang nongkrong di situ 15 biji, enggak mungkin 30 detik, mungkin hanya 5 detik. Nah, itu cycle-nya akan berubah secara otomatis. Nah, termasuk vehicle classification-nya tadi. Di row mana dia. Jadi seluruh pergerakan itu kita diatur oleh yang namanya robot, machine learning, atau artificial intelligence. Nah, ini seperti pendetection batas kecepatan. Nah, kecepatan rata-rata mereka juga terukur. Ya, jadi kalau saya menggunakan kecepatan rata-rata di dalam satu simpang menuju simpang lain, maka saya akan terus dapat hijau, green wave function. Dan malangnya, kalau dilihat dari gambar ini kan ideal nih. Simpangnya di sini. Lurus, di sana nanti ada simpang lagi. Lurus, ujung sampai ke ujung, sampai ke tepi pantai itu. Itu semuanya grid-nya sama. Konsep sebuah sistem grid yang ada di kota New York ataupun di kota-kota besar lain. Manhattan yang terkenal. Khususnya Indonesia, kita nggak punya sistem, kita dibilang sistem grid, enggak. Ntar ada jalan kecil yang bisa masuk ke jalan utama. Sistem kita radial juga bukan. Itu kombinasi antara radial, antara grid. Jadi memang unik peninggalan Belanda kita nih. Di awal Belanda ditata bagus, tapi begitu muncullah jalan-jalan tikus-tikus di antara jalan besar-besar itu, yang tidak bisa kita atur seperti ini. Sehingga Indonesia sangat unik, ITCS-nya juga harus diatur secara unik. Nah, go to next generation. Gimana sih next generation dalam ATCS menjadi Intelligent Traffic Control System? Ini gini, bayangin teman-teman gini. Saya kasih analogi nih. Dulu ataupun sekarang ini kita masih kontrol simpang by simpang, ya kan? Dia diatur secara fixed time. Sebagian sudah adaptif di beberapa kota.
Adaptif itu menggunakan teknologi VID, Vehicle Identification Detection, Image Processing, jumlah blok kendaraan yang ngantri, kemudian diberi waktu lebih panjang. Tapi again, dia masih mengatur dirinya sendiri. Tidak ada hubungan dengan simpang berikutnya, tidak ada hubungan lagi dengan simpang berikutnya. Oke, di dalam ATCS Control Room bisa dimonitor, tapi sebatas pengawasan, bukan koordinasi secara intelijen. Nah, sekarang ini dengan generasi kelima, ITS, yang disebut dengan Digital Twin Solution. Twin berarti kembar. Jadi kita taruh matanya di semua lapangan, kita taruh matanya. Bentuknya kamera. Kamera, sensor, apapun itu yang ada di lapangan, kita namakan prosesnya scanning. Nah, scanning ini adalah dunia nyata nih, ya kan? Kita bisa lihat kendaraan bergerak di simpang itu, berhenti, insiden manajemen, ada kecelakaan, itu semuanya physical world. Di sini, teman-teman, physical world. Ini kita pindahkan seluruh mata kita yang di luar itu pindah ke dalam digital world yang disebut dengan modeling. Nah, di dalam modeling ini kita pindahkan dalam bentuk improving. Jadi kita punya interactive dashboard management seperti ini. Apa yang bergerak di simulasi ini exactly sama yang bergerak di lapangan. Karena kita ngambilnya dari scanning yang ada di lapangan, real time. Jadi simulasi yang bergerak di sini tidak ada delay, real time. Dan kemudian dari real time ini akan ketahuan di mana titik-titik kemacetan. Apa yang harus dilakukan? Kita lakukan modeling improving. Siapa yang melakukan modeling ini? Robot, bukan kita. Tapi knowledge yang diinjek adalah dari kita. Nah, setelah improving, maka dia akan balik ke sini. Nah, ini gambarannya. Setelah di-improve, setelah di-model dan di-improve, balik lagi ke controller yang ada di lapangan gitu. Nah, di sini ada loop umpan balik di controller. Nah, controller ini yang bertugas merubah lampu-lampu itu tadi. Yang kita lihat di lapangan kondisinya begini, lampunya langsung berubah menjadi sekian detik, sekian detik, sekian detik. Nah, yang di lapangan itu kita menggunakan yang namanya peta digital presisi tinggi. High definition. Sensornya bisa apapun, kamera AI ya. Kemudian ini Mesta Compact nih contohnya kayak box speaker ini. Ini Mesta Compact yang di dalamnya ada teknologi LiDAR, teknologi radar, teknologi NPR, speed detector, jadi satu. Kalau punya kesempatan jalan-jalan di Bandung, Bang Yos, kalau di traffic light-nya ada box seperti ini, nggak ada kamera lain, itu sebenarnya kamera etele. Hati-hati istilahnya gitu. Nah, apa perbedaannya di sini? Sistem sekarang yang menggunakan ATCS, itu sistem dikirim langsung ke back-end. Tidak diproses di depan, semua prosesnya ada di control room oleh operator. Nah, teknologi generasi kelima, kita ada satu alat kecil di sini, ya, yang dinamakan edge computing, komputer tepi, ataupun yang dipasang di traffic light, kecil bentuknya, ya, dan dia mempunyai fusi data. Ya, dan ini data ini diolah di sini. Dikembalikan ke kontrol di sini, kemudian baru dipindahkan ke backend hanya untuk database. Jadi otaknya itu ada di depan, AI-nya di depan, bukan di belakang. Jadi pada saat ditransfer kepada modeling, itu proyeksikan ke dalam digitalnya sudah match dengan edge computing ini. Yang diolah di sini sudah langsung simulasi waktu nyatanya. Langsung masuk ke mid-end-nya. Kemudian baru masuk ke platform pelangkat lunaknya. Nah, disinilah ada bantuan keputusan AI. Bukan lagi operator teman-teman kepolisian ataupun disub yang memutuskan itu harus berapa detik, tetapi robot. Berdasarkan kondisi real time. Kemudian untuk improving-nya dikembalikan ke controller. Nah, controller ini secara continuously dia akan memberikan informasi bukan hanya kepada traffic light. Setelah traffic light-nya diatur, dia secara otomatis akan memberikan ke seluruh rambu elektronik. Oh, bahasanya di simpang ke depan akan menjadi lebih delay ataupun apa, ya. Speed harus maintain sekian supaya teman-teman mendapatkan hijau lagi. Nah, itu semuanya yang disebut dengan sistem digital twin ataupun kembaran digital solusi generasi ke-5. Kita bagi menjadi 4 layer. Ini orang IT yang tahu nih. Command center-nya, front end data processing sampai ke front hardware. Mungkin nggak perlu. Nah, bagaimana sebuah sistem topografi yang membolehkan VVIP yang diatur dalam PM, di dalam PM 76 sudah diatur ya. Kendaraan-kendaraan yang mendapat prioritas di simpang itu adalah seperti ambulan, pemadam kebakaran, kendaraan-kendaraan kerajaan, misalnya kita ada tamu-tamu kenegaraan semuanya. Nah,
Teknologi yang digunakan adalah VIP vehicle license, plat nomor di-recognize, kamera melihat, ya, approaching simpang, kemudian traffic dikirim kepada traffic management platform. Nah, inilah teknologi generasi kelima ini yang sekarang belum diimplementasikan di mana-mana di Indonesia kecuali Jakarta nantinya. Kita punya platformnya yang digabungkan menjadi satu, yaitu Traffic Signal Operating VC-nya, Smart Traffic Server-nya, dan ada platform. Platform ini fungsinya untuk apa? Contoh, kan ada banyak masalah sekarang di ATCS kita. Antara ATCS BPJT, ETJ dengan di Sub DKI nggak berkomunikasi. Antara yang Padang, provinsi dengan kota tidak berkomunikasi. Kenapa mereka tidak berkomunikasi? Tidak bisakah? Oh bisa. Cuma nggak disambungkan. Bukan masalah sambungan, masalah komunikasi platform. Karena apa? Jarak 300 meter pun nggak akan bisa berkomunikasi kalau tidak saling ngetok pintu. Nah, begitu satunya ngetok pintu, satu ngetok pintu kan buka-buka pintu nih, buka-bukaan nih. Kemudian ngobrol kan? Ya. Apakah selesai masalah kita di situ? Enggak selesai masalahnya, Bang Yos. Ya. Satu ngomongnya bahasa Sunda, yang satunya ngomong bahasa Batak. Kagak ada yang bisa ngerti tuh. Yang Udah bisa sama buka pintu, ya kan? Sudah sama ngobrol. Nggak bisa komunikasi. Nah, inilah fungsi namanya Smart Traffic Platform Software ini. Sama seperti itu. Yang satu menggunakan teknologi kamera dari merek ini, IP-nya seperti ini. Nggak bisa ngobrol sama yang ini. Kita perlu Smart Traffic Platform ini. Jadi kalau tadi masalah yang saya cerita, siapa sih yang menjadi... Jadi kebetulan ada tetangga satunya yang bisa bahasa Indonesia, gitu. Tapi dia ngerti juga bahasa Sunda dan bahasa Batak, dialah yang menjadi terima. Itu kan yang paling pahitnya. Tetapi setiap orang Indonesia kan wajib bisa berbahasa Indonesia dong, sehingga rubahlah komunikasinya tidak bahasa Sunda dengan bahasa Batak, tapi sesama bahasa Indonesia, sehingga nyambung. Oh ternyata hanya salah paham, gitu. Saya maksudnya tolong dipindahin dong motornya. Wah itu ngomongnya udah panjang-panjang, udah mau berantem, katanya cuma pindahin motor, ngalangin pintu saya, kan gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi di dalam teknologi kita harus punya Smart Traffic Platform software-nya. Nah ini seperti bahasa Indonesianya nih, penerjemahnya. Nah, kemudian dikirim nih ke Traffic Platform Notify Controller, ke controller. Controller langsung diperintahkan, sama seperti saya sekarang memerintahkan otak di kepala saya untuk ngomong say hello to Bang Yos. Itu analoginya. Itu ada sensor yang luar biasa ciptaan Allah ini. Yang saya bisa langsung ngomong dari otak saya ke controller saya, sense saya, indera saya, termasuk mulut, menyampaikan kepada Bang Yos. Nah, itu. Kemudian baru langsung itu digerakkan ke physicalnya, di traffic light-nya. Sama seperti sekarang saya perintahkan tangan saya untuk say hello. Inilah controllernya yang membenarkan saya say hello itu. Kemudian dia berubah menjadi hijau, yang lainnya all red, hanya kendaraan itu saja. Tetapi kemudian di-capture lagi di bagian akhir. Dia sudah melintasi, sudah left, baru yang lain dikasih hijau back to the system default yang ada. Kira-kira seperti itu. In the same time, semua pedestrian, semua bisa dilakukan. Kira-kira itulah generasi kelima, ini contohnya. Kalau teman-teman ada yang sudah pernah berkunjung di ATCS-nya di sub, satu di sub pun belum punya yang Interactive Dashboard Management System. Mereka punya Dashboard Management System, tapi bentuknya masih data. Ya, betul. Bukan informasi. Nah, teman-teman harus tahu nih beda antara data dan informasi. Dua hal yang berbeda. Saya mendapatkan data di sini rata-rata dari Bang Yos. Pesertanya adalah S1 dan S2 umur antara 19 sampai 22. Itu data. Belum informasi untuk saya itu. Itu masih data mentah. Nah, yang disampaikan di sini adalah informasi. Nah, dilihat di sini dashboard-nya. Saya bisa melihat distribusinya yang hijau. Hijau itu level 1. Berarti saya punya yang merah. Saya punya 30 simpang yang levelnya sudah merah nih Bang Yos. Apa yang harus saya lakukan? Nggak usah khawatir. Operatornya memperhatikan nanti mana yang bisa dia efektifkan. Kemudian dilihat intensitasnya, efisiensi 60%. Saya harus naik nih. Nah, secara otomatis dashboard akan memberikan level merah di sini. Kemudian dia memberikan intensitinya harus di-increase dari 021 menjadi 083. Caranya dia balikin lagi ke controller. Controller mengatur kembali supaya dia jadi 083. Caranya bagaimana? Memberikan waktu yang lebih panjang kepada antrian yang lebih panjang, memberikan waktu yang lebih singkat kepada antrian yang lebih singkat, begitu. Jadi ini current data, ini real time, titik-titik ini
Kalau gitu operator di sub enak dong, tinggal monitor. Iya. Tapi kan robot kan just robot. Ya, Harus memiliki keterbatasan. ada keterbatasan, ada hal-hal lain seperti DETLE. Apakah semua orang yang melanggar itu akan langsung otomatis diterbitkan surat itilang? Enggak. 18.000. Wow, gempor tuh tangan si operator mau buat surat 18.000 surat per hari. Tentunya harus punya operator yang oke, yang ini kayaknya kesalahannya dia oke lah, mana yang mau diproses, mana enggak. Randomly akhirnya. Tapi kalau dalam ATCS tidak bisa randomly, dia optimasinya luar biasa. Nah, kalau dilihat ini sudah informasi, interactive database. Kita bisa melihat real time traffic efficiency yang di kanan. Ada satu titik saya bisa melihat di mana dia mulai efisien, kemudian dia akan maintain, ya, kemudian saya bisa melihat event road-nya ada di mana, simpangnya ada di mana. Ini yang sudah kita kembangkan di Shanghai, teknologi yang sama yang akan dikembangkan di DKI. Nah, kemudian event map-nya juga kelihatan. Apa sih event map-nya? Ini tergantung kita nanti Bang Yos, mau masukin apa? Event kemacetan, efisiensi, traffic event, queue length, speed event. Oh, mau nambah headway dong? Bisa. Kita langsung masukkan dalam algoritma, inject. Karena sistem ini seperti kerang. Kerang itu kan udah ada rumahnya kan? Ya. Nah, isinya itu belum tentu mutiara tuh. Saya mau masukin berlian bisa aja. Kerangnya tetap, saya inject knowledge-nya. Itulah yang namanya expert system. Sistem pakar di dalam sebuah ITS. Jadi kita bisa inject apapun. Tanpa merubah strukturnya. Rumahnya udah ada nih. Tapi saya mau masukin hari ini sopanya, sopa bludru, besok-besok saya mau ganti sopa minimalis, boleh-boleh aja kan? Tapi kan saya nggak bongkar atap. Masa mau masukin sopa baru, saya harus bongkar atap, kan gitu. Strukturnya tetap. Nah, disinilah kita akan melihat secara detail event list. Itu bahkan titik-titik ini bisa diklik nih. Saya hanya mau pengen tahu di event itu. Nah, ini contohnya, kemudian simpang itu. Saya klik di satu titik, simpang itu saja yang saya mau lihat optimalisasinya seperti apa, diagram fasenya seperti apa. Kemudian dilihat nih, ini perubahan fasenya yang luar biasa. Di saat di sini fasenya berubah menjadi fase 8, di sini fase 3. Oke, udah mulai lenggang, pindah ke fase 7. Fase 5 lagi, fase 1 begitu. Jadi fase 1 sampai fase 7 itu mengikut level dari congestion-nya begitu. Nah, ini bagaimana kita bisa otomasi. Kalau tadi kan per simpang tuh Bang Yos. Ini setiap simpang ini terkoordinasi. Saya bisa lihat up dan downstream speed different antar keseluruhannya. Oh, ini masih minus 6 km sejam. Maka kita harus memberikan informasi kepada setiap orang yang berada di simpang melalui VMS. Maintain kecepatan Anda di 32 km sejam, maka akan dapat hijau lagi di depan nanti. Seperti itu canggihnya generasi ke-5 ini. Jadi di ramp up downstream speed-nya juga di maintain. Jadi nggak, informasi ini diberikan, tapi lagi-lagi kepada perilaku kita. Ada orang mau tetap dia pakai Lamborghini, dia nggak mau 38, dia speed aja, kan gitu misalnya. Nah, ini contoh nih, ya, ini video singkat aja, tapi nggak ada suara. Ini saya klik salah satu simpang ya. Itu kan kelihatan ya kendaraan berjalan ya. Kendaraan yang berjalan itu exactly sedang berjalan di lapangan. Karena kita memindahkan dunia fisik dari kamera semuanya itu tadi ke dalam dunia digital. Nah, kemudian kita lihat, saya mau di simpang itu aja, saya zoom. Kemudian di simpang itu, dan semua dashboard di kanan kiri itu berubah mengikut di mana simpang itu yang saya monitor. Terlihat itu kendaraannya seperti apa, ada kejadian apa. Oh, ternyata saya masih hijau semua di situ. Oke, kondisinya baik, level of congestion-nya terpantau. Nah, kalau saya ini secara otomatis, tapi juga bisa dibalikkan kepada manual mode. Sebagai contoh, simpang itu akan terjadi demonstrasi. Maka simpang itu akan saya off-kan karena tertutup, dan kita memberikan simpang alternatif untuk rute terbaik, dan optimasi grid akan berubah secara otomatis. Nah, ini sebagai contoh bagaimana generasi kelima ini yang digital twin ini sudah sangat membantu. Dan ini bukan hayalan lagi ya teman-teman, ini sudah ada pemenangnya di Jakarta dan sedang dalam tahap persiapan pekerjaan dan akan diimplementasi di bulan Oktober akhir ini pekerjaan fisiknya, dan kita berharap di tahun 2022 kita sudah bisa melihat ini. Walaupun masih dalam bentuk prototipe. Hanya beberapa simpang, 30 simpang aja. Bang Yos, dari 321 simpang, 30 simpang. Nah, bahkan kita bisa melihat angle zoom-nya dari sebuah kamera yang nggak bisa dilakukan saat ini. Jadi kamera terbaru AI yang akan diimplementasi bisa mengcover 6 lane. Tapi saya mau lihat 1 lane aja bisa. Gitu.
Nah, bahkan crossing lane di antara 4 simpang bisa sekaligus. Nah, ini kan tidak secara otomatis. Ini kan berdasarkan operator. Jadi demand-nya, saya butuh datanya yang seluruh 4 simpang, saya cross, ya operatornya yang mainin. Tapi optimalisasinya tetap robot. Nah, begitu. Ini kira-kira satu teknologi yang dapat digunakan dan bahkan bukan satu yang mustahil akan dikembangkan. Sebentar saya lihatkan satu lagi. Sebentar saya ini lagi azan di sini. Sana sudah azan? Menunggu belum. Oh, 25 menit lagi. oh, Menit. Udah jam 11.45 sih. Sudah lebih awal di sini berarti. Betul. 30 menit duluan deh yang di. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau kita lihat ya berikutnya. Bentar, ini masih yang tadi. Saya skip dulu. Nah, ini ada satu video lagi. Ini bagaimana menunjukkan komunikasi itu sudah diatur oleh traffic management platform tadi, Bang Yos. Jadi sudah ada penerjemahnya yang mereka memang bisa saling berkomunikasi, ya. Kita lihat. Yang digital twin itu ya. Ini suaranya bisa didengar? Bisa didengar, bisa didengar. Maka akan dikirim ke road surveillance camera. Optimasinya dikirim ke backend nanti. Dikirim kembali ke simpang yang lain. Langsung dimasukkan ke dalam modeling yang ada di backend. Kemudian dikembalikan ke depan. Nah, kira-kira begitu teknologi yang akan digunakan di Jakarta. Coming soon. Oh, ini oke. Nah, ini Etle, ya. Teknologinya sudah sangat canggih kalau yang Etle. Bahkan malam hari pun clear, ya. Jelas, ya. Sekarang walaupun akhirnya kita mempertajam teknologi infrared kita yang di Etle, tes itu sampai sekarang udah sampai 97%. Jadi dengan plat hitam pun sekarang udah kita berhasil 97%, Bang Yos. Walaupun sebenarnya kalau plat putih nanti akan lebih, tapi cuma masalahnya kadang-kadang masih ada error di sana-sini. Ya, ini bagaimana Error karena modifikasi plat kali ya. Betul, banyak plat bodong juga yang di pinggir jalan itu yang nggak terrecognize. Tidak penggunaan helm semuanya ini. Nah, tidak hanya di jalan tol dan jalan perkotaan, di jalan arterial juga kita kembangkan bersama Direktorat Lalu Lintas Kemenhub nih. Bagaimana simpang-simpang yang ada di ruas jalan arteri juga kita tingkatkan. Dengan cara traffic condition alert, VMS monitoring, condition map-nya, analytics CCTV, termasuk vehicle monitoring. Dan kita combine-kan juga dengan ATCS yang ada di daerah. Yes. Suaranya bisa mungkin tadi mengecilkan ini speaker tadi ya, mungkin akan. Oh, udah bisa didengar? Udah. Oke. Nah, ini yang tiket berbasis account tadi yang kita pindahkan duit kita ke dalam bentuk aplikasi di belakang. Nah, terakhir nih 2 slide terakhir biar teman-teman tahu apa yang akan diimplementasikan di next generation-nya dalam public transportation system adalah autonomous vehicle. Karena Bang Yos, saya sedang menyusun master plan ITS untuk ibu kota negara. Ini baru sampai laporan pendahuluan nih. Autonomous system di ring 1 di Istana Presiden dan sekitarnya akan mengangkut semua ASN yang akan pindah di sana sehingga mereka tidak dibenarkan lagi menggunakan kendaraan pribadi. Di ring 1 itu semuanya menggunakan autonomous vehicle public transportation, yaitu ART. ART ini adalah advanced ataupun autonomous rail transit, dan dia bukan kereta api ya. Kadang-kadang lihat dia kereta api, dia sebenarnya bus, bentuknya kayak kereta api menggunakan virtual line. Sudah nggak ada lagi si drivernya, nggak ada. Dia hanya mengikuti line itu, line yang dibuat di dedicated lane. Ada garis, dia mengikuti garis itu.
Nah, dan ini akan di-serve di situ. Nah, apakah sistem ini ada dua kerancuan? Ada yang bilang automatic system, ada yang bilang autonomous system. Nah, berbeda antara automatic dan autonomous. Kalau automatic, sistemnya itu melakukan urutan kerja yang sudah di-default. Informasi yang diperlukan untuk memahami lingkungan sudah di-default. Dia membuat keputusan itu dengan ataupun tanpa pengemudi. Itu automatic. Berbeda dengan autonomous. Autonomous itu sistemnya mampu membuat keputusan sendiri. Kalau automatic, dia ikut jalur itu saja. Tiba-tiba ada yang nyebrang, dia tabrak, Bang Yos. Karena nggak ada dalam SOP dia suruh ngerem, kan gitu. Nah, autonomous, dia mampu membuat keputusan sendiri. Kasusnya, dia fungsi pemahaman lingkungannya seperti apa, sensornya untuk apa, jadi dia bisa mengambil keputusan berdasarkan keadaan lingkungannya. Autonomous lah yang akan kita terapkan, bukan otomatis. Nah, apakah cocok untuk di ibu kota negara, the next generation ini? Karena dia adalah trackless tram. Bentuknya seperti itu, seperti monorail kayak gitu. Nah, ada garis-garis dot di sini. Nah, itu adalah, dan di bawahnya ada sensor. Dia akan ngikutin ini. Kalau di China, nggak perlu pakai barrier, Bang Yos. Nggak ada mobil yang mau masuk ke sini. Iya. Kita BRT udah pasang setengah 20 cm diangkat motornya. Pasang setengah meter masih bisa diangkat, Bang. Kacau itu. Itulah, itu BRT kita sebenarnya diketawain loh. Kenapa harus dikasih batas? Gitu loh. Barrier ya. Kenapa harus dikasih barrier setinggi setengah meter kan gitu? Begitu ada polisi di depan, sibuk itu berhenti ngangkat motornya. Nah, dia autonomous rail. Siapkah? Dia harus closure route. Delay trafficnya seperti apa? Track problemnya gimana? Seluruh potensi resiko harus dilakukan. Nah, selain public transport itu ada yang namanya autonomous vehicle, shuttle. Nah, shuttle ini ada di ring 2 nanti, Bang Yos. Jadi dia feeder-feeder, ring 2, ring 1, ring 3, itu diantaranya ada ini. Jadi dia nanti kalau misal saya rumahnya di ring 3. Kalau ring 1 kan pejabat-pejabat negara, rumah menteri, rumah apa. Ring 2 itu kan ASN levelnya eselon 1 dan eselon 2. Ring 3 ASN biasa. Mereka kan nggak bisa jalan kaki ke pusat pemerintahan, KIPP-nya. Nah, mereka akan menggunakan shuttle autonomous yang terkoordinasi ataupun terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi. Nah, ini juga jadi masalah. Apakah mobil-mobil otonom untuk antar jemput ini sistem keamanannya bisa tepat ya? Karena sistem otorisasi kondisi nyatanya tidak semudah itu. Ada liability in case of accident, ya, fight against crime. Tapi memang kalau di ibu kota negara masih memungkinkan karena kita mengatur KIPP itu, kawasan inti pusat pemerintahan itu memang tidak boleh sembarang masuk gitu. Ya, jadi memang kita harus pertimbangkan keseluruhannya. Kira-kira saya memakan waktu cukup panjang ini. Terima kasih. Ada banyak sekali, tetapi nggak mungkin saya tuangkan keseluruhan ini karena saya juga sedang mengerjakan beberapa proyek yang berkaitan dengan ITS ini, dan itu nanti kesempatan emas di tahun 2022 itu ada puluhan proyek ITS skala nasional. Kalau teman-teman S1, S2 ingin mengambilnya sebagai tema skripsi, itu menarik sekali itu, Bang Yos. Oke, itu saya kembalikan ke Bang Yos, moderator. Mohon maaf kalau ada salah kata dan lain-lain. Oke, terima kasih Bang Dian. Sudah sangat panjang dan menurut saya ya jelas sekali apa yang disampaikan gitu. Tapi tentu pasti akan ada beberapa pertanyaan yang akan yang muncul dan yang memang kita ini dibatasi juga waktu. Karena memang mata kuliah ini mungkin nggak cukup hanya dengan 2 jam atau 1,5 jam gitu ya. Ini malahan ada satu mata kuliah 3 SKS dengan 16 kali pertemuan yang dipersingkat menjadi 1,5 jam. Oke, mungkin ini ada yang menyampaikan pertanyaan. Ada Bang Anto nih. Dia kita langsung aja ya Bang Dian ya. Katanya, saya bacakan ini dari Anto terkait odol. Tadi sempat disampaikan pemanfaatan teknologi ITS untuk pengendalian odol. Nanti kira-kira aplikasi di lapangannya seperti apa? Saya rasa mungkin ada jawaban tadi. Tapi ini odol setahu saya masalahnya adalah dimensi truknya tidak standar, karoserinya tidak standar, mesinnya dimodifikasi, banyak juga. Jadi sebenarnya salah satu solusi dibuat regulasi agar dimensi, karoseri, mesin standar
sesuai dengan standar pabrik? Apa kendalanya sehingga regulasinya sulit untuk dilaksanakan? Mungkin itu dulu Pak Bang Dian. Langsung jawab? Langsung jawab aja dulu. Oke, makasih ini senior kita, Bang Herdin Prihantono. Nah, ini kenapa sangat disayangkan ITS Indonesia baru aja dipanggil minggu kemarin nih Bang Herdin. Untuk membantu BPJT. Gimana nih odol yang udah lama ini gimana? Karena standarisasinya itu paling penting gitu. Teknologinya itu kita mampu default-kan. Jadi kalau teknologinya kan teknologi LiDAR. Kalau untuk overdimension ya, kalau overload itu lebih mudah karena menggunakan teknologi di badan jalan yang kita pasang dengan intrusive loop sensor. Nah, kalau misalnya kita sudah define di awal, jadi teknologi ITS ini sangat bergantung dengan apa yang disampaikan Pak Herdin tadi. Ya, kalau seandainya sudah ada default-nya, bahwasanya kendaraan itu kalau di overload kategorinya adalah beratnya sekian. Melewati itu, langsung teknologi odolnya bisa mendeteksi dia kelebihan muatan. Kan begitu. Nah, yang dimensi ini yang berat. Teknologinya harus menggunakan teknologi LiDAR. LiDAR ini akan menggunakan teknologi 3 dimensi untuk dimensi. Nah, permasalahan yang sama. Apa standarisasi untuk overdimension? Karena jenis truknya tadi kan berbeda-beda itu. Karoserinya standarnya berbeda-beda. Dan kita punya jenis kendaraan truk yang gandeng. Ya, berapa wheelbase-nya berbeda. Nah, yang overload itu berapa? Nah, kalau undang-undang dan kriteria juknisnya jelas, maka ITS ini hanya menggunakan default yang ada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Nah, itu yang dibuat. Jadi teknologi ITS ini memerlukan data supply yang fix dari teman-teman regulator. Jadi terkait odol ini, pemahaman teknologinya itu tergantung dengan regulasi. Nah, yang dikategorikan overload itu berapa? Yang dikategorikan overdimension itu berapa? Nah, itu yang paling penting. Nah, tetapi perbedaannya dengan teknologi ITS, kalau dulu kita harus memasang WIM di jembatan misalnya, kemudian harus dibelokkan ke jembatan timbang. Nah, untuk menghindari hal-hal yang bersifat pungli dan lain-lain, maka teknologi odol ke depannya akan dikaitkan dengan teknologi MLFF. Tidak lagi didivertkan kepada jembatan penimbangan, tetapi menggunakan teknologi MLFF tanpa itu. Tanpa gate juga. Sama seperti jalan tol. Teknologi yang dimanfaatkan itu adalah mekanismenya yang perlu diatur di dalam satu project design document odol ini, yang kita belum ada sampai saat ini, dalam satu penerapan sistem, misalnya odol maupun MLFF, ada yang namanya project design document. Nah, Kementerian PUPR melalui BPJT sekarang sedang menggarap yang namanya project design document. Di situ harus sama. Kita ada 50-60 operator, ada yang sudah masang WIM, ada yang belum. Ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum. Nah, yang sudah bagaimana? Kemudian kompensasinya bagaimana? Nah, ini harus distandarisasi semuanya nih, Pak Herdin. Harus distandarisasi sehingga harus satu keluar standarisasi dari pemerintah, dari Kementerian PUPR, bahwasanya kalau di jalan tol, contohnya di jalan tol, itu odol itu mekanisme seperti apa. Nanti diaturlah buntut-buntutnya. Bagaimana mekanisme kompensasinya, bagaimana mekanisme sistem integrasi pembayarannya, bagaimana deteksinya, bagaimana enforcement-nya. Itu yang paling penting. Karena etle di jalan tol ini yang berfungsi sebagai enforcement. Kalau kita menggunakan gantry tanpa lagi palang. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya di Bekasi, itu kan truk di bagian bawah semua tuh ya. Truk di bagian bawah. Nah, bayangkan mereka berkecepatan sangat rendah. Bayangkan kalau harus diantisipasi dengan cara mereka berhenti, ini akan repot. Nah, teknologi LLMF adalah pemanfaatan teknologi yang sangat sesuai, tetapi behind story-nya yang saya sampaikan tadi. Harus ada regulasi, standarisasi, kemudian kita pindahkan dalam bentuk project design document, satu untuk semua. Jadi nggak ada lagi ego-ego, jasa marga, HK, harus berbeda sistemnya, semuanya harus dalam satu sistem. Kita terlambat, nggak apa-apa, lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, kalau yang kendala regulasi sulit seperti apa, itu juga beyond of my capacity, because saya bukan ahli kebijakan publik, saya pun merasakan hal yang sama. Kok susah ya regulasinya ini, kan begitu. Itu mungkin izin kalau ada silap kata Pak Herdin. Tapi intinya memang teknologi itu bisa. Hanya bagaimana kita kadang-kadang lupa satu hal. Teknologi itu tanpa dasar regulasi dari regulator nggak bisa dijalankan gitu. Kira-kira begitu Bang Yos? Iya. Menarik Bang Dian, dan
Saya tadi mencatat ada 186 peserta ini. Alhamdulillah sekarang masih tinggal 150 dan ternyata dari banyak perguruan tinggi dan dari pemerintahan juga dan dari konsultan. Alhamdulillah kalau ada dari pemerintah. Mungkin bisa bantu saya jawab gimana kenapa regulasi kita jadi mandek ini. Tapi kan tadi dari teknisnya sudah ada. Dari Kemenhub juga sudah punya petunjuk teknis. PMPM-nya lengkap, peraturannya lengkap sebenarnya. Cuma tinggal dari seluruh peraturan itu nih Bang Yos, seluruh dimensi kalau sudah ada DED-nya, juknisnya itu jelas ya. Kuncinya adalah gimana kita buat dalam ITS Indonesia kita bantu endorsement kepada pemerintah satu standarisasi, itu saja kuncinya. Kalau kita sudah standarisasi, nggak ada lagi yang bilang, oh saya maunya begini, saya maunya begini. BUJT seluruh harus mengikut standarisasi itu. Gitu. Dan lagian kalau bicara digital, bicara 0 dan 0 and 1 gitu ya, iya dan tidak saja gitu loh. Correct. Iya, betul. Nggak boleh kalau saya melihat tadi ada yang dari ITERA, ada yang dari UPJ, yang mungkin mahasiswa Bang Dian, ada dari Unhas juga ada tadi bergabung, dari UNG, ada dari Sumatera Utara, ada dari Jember. Teman-teman FSTPT juga ada tadi Mas Sonya saya lihat. Iya, ini ada banyak, alhamdulillah. Dan saya dengan begini kita berkeyakinan bahwa jelas materinya sangat ditunggu dan banyak yang berkomen. Ini ada Pak Elmon ini. Pak Elmon mau menyampaikan langsung atau gimana, atau ada raise hand dari Vicky Febrian. Tapi saya baca ini dari Pak Elmon dulu ya. Bagus. Siap. Kalau semua bisa terintegrasi di seluruh Indonesia. Kalau di Amerika ya sudah lama ini dilaksanakan, menghemat petugas dan anggaran. Terima kasih Pak Elmon dan ini. Oke, ada yang raise hand, ini Vicky Febrian, silakan singkat saja disampaikan untuk kita sudah lewat waktu ini ya, tapi nggak apa-apa lah karena saya yakin Bang Dian masih dengan senang hati nih menerima pertanyaan atau ada ya silakan Pak Vicky, Mas Vicky. Ya Pak, terima kasih Pak. Bisa dengar Pak? Ya, bisa. Ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Menarik ya Pak, membahas Intelligent Transport System nih Pak. Nah, ITS sendiri itu lebih tepatnya digunakan di kota-kota infrastruktur yang lengkap ya Pak, dan memiliki sistem jaringan yang grid ataupun radial. Nah, berbeda dengan kita yang ada di kabupaten Pak, yang memiliki sistem jaringan linear Pak, yang lurus, di mana jarak antar simpangnya itu terlalu jauh sehingga kurang tepat untuk digunakan ATCS tersebut. Nah, yang paling isu strategis yang paling menguat yaitu adalah odol, Pak. Nah, bagaimana teknologi tadi seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi, bagaimana pengaplikasian teknologi tersebut, Pak? Di mana mixed traffic yang ada di jalan raya, Pak, sehingga susah untuk untuk mendeteksi dimensi. Saya pernah melihatnya di ATCS bisa, Pak, untuk mendeteksi beban di mana di suatu jaringan jalan itu banyak mobil yang lewat gitu, Pak. Itu bagaimana sistemnya, Pak? Untuk peraturan tersendiri yang saya tahu, Pak, di Permen Hub nomor 33 tahun 2018 itu sudah ada klasifikasi mengenai beban maksimal JBB yang harus dengan klasifikasian kendaraan tertentu, Pak. Itu kan regulasinya, sistemnya sudah jelas kayak Pak ya. Untuk pick up bebannya segini, dimensinya segini, untuk kendaraan truk segini dan bebannya segini, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Terus yang kedua, Pak, maaf satu lagi ya, Pak. Poin saja. Saya pernah mengunjungi ITS Pak? ITS Surabaya, Pak. Sistem Intelijen Transport Surabaya, di mana tahun 2015 itu udah mengklaim ATCS-nya tuh udah mengurangi tundaan antrian di simpang di jaringan jalan itu sudah otomatis, Pak, otonomus, sehingga ketika di persimpangan ini macet, maka lampu hijaunya lebih lama gitu, Pak. Apakah itu yang saya kunjungi itu tuh belum terrealisasi atau emang sudah ada, Pak? Soalnya saya 2015 saya ke sana, katanya sudah dilaksanakan, Pak, di ITS Surabaya, Pak. Ya. Okay. Yang di mana saya di gedung utamanya tuh sudah ada beberapa stakeholder yang ada di sana, Pak.
Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Vicky. Silakan Bang Dian. Ya, mungkin yang pertama tadi ada 1, 2, ada 3 ya. Yang Ada 2 yang tentang ya, Ya, mungkin implementasi di kota ada kecil. juknisnya ya. Odol itu sudah ada juknisnya, peraturannya sudah ada. Jadi sudah ada kategori itu pick up, berapa kelebihan muatan, dimensi dan lain-lainnya. Itu semua sudah. Jadi dalam penyusunan sebuah project design document yang satu, sekarang masalahnya adalah dari juknis itu, dari setiap operator, karena kita unik ya, jalan tol kita tuh mempunyai 80 lebih. Bahkan kalau dari data saya itu ada 90 operator seluruh Indonesia, Bang Yos. Nah, kalau di negara lain kan operatornya nggak sebanyak itu gitu loh. Jadi setiap segmen itu berbeda operator. Tentunya dalam pelaksanaan teknologi ITS ini jadi complicated nih. Nah, makanya harus langkah pertama harus kita standarisasi dulu dalam bentuk project design document. Dan kebetulan minggu yang lalu saya diminta oleh BPJT untuk membuat project design document ini menstandarisasi dari seluruh proposal yang ada dari BUJT. Sehingga ini akan menarik ya untuk kita buat satu standarisasi. Jadi memindahkan ke dalam bentuk teknologi itu lebih mudah. Contohnya tadi pickup ada berapa, seperti apa. Nah, teman-teman Mas Vicky tadi sampaikan bahwasanya ada masalah tuh di ATCS sudah bisa mendeteksi over dimension. Saya sedikit koreksi, itu bukan mendeteksi over dimensionnya, tapi dia baru mengukur apa yang ada, tapi belum secara otomatis bisa mengetahui apakah itu overload atau over dimension. Belum. Nah, bagaimana dengan kendaraan yang menyempil? Ada truk, kemudian truk kecil pickupnya ada di belakang. Kamera kita kan cuma dari depan. Nggak bisa nangkap keseluruhannya, kan begitu. Nah, bagaimana? Nah, itulah sekarang teknologi compact system yang ada dalam Mesta Compact yang kita bawa dari Prancis itu kemarin untuk yang Etele Jawa Barat. Itu menggunakan LiDAR. Jadi Mas Vicky, kalau dalam ilmu geologi, bentuk muka bumi itu kan ada yang di balik gunung yang nggak bisa kita lihat tuh, ya kan? Nah, teknologi LiDAR lah yang kita gunakan. Sekarang kita adopsi teknologi LiDAR itu ke dalam traffic. Jadi siapapun yang bersembunyi, sepeda sekecil apapun yang di samping, itu bisa kita antisipasi. Nah, LiDAR lah yang bisa mengantisipasi permasalahan mixed traffic yang ada di Indonesia jika dia bukan di jalan tol. Kalau di jalan tol itu masih mudah, ya. Kalau di jalan-jalan biasa, odol itu sulit, jadi teknologi LiDAR. Nah, yang kedua, ITCS yang di Surabaya, ya, itu apakah yang sudah saya ceritakan? Jadi gini, yang digunakan di Indonesia paling tinggi adalah generasi ketiga. Jakarta dan Surabaya sudah menggunakan, bukan lagi fix, mereka sudah automatic, not autonomous, automatic. Automatic berarti mereka sudah menggunakan adaptif. Autonomous belum. Belum. Mereka sudah adaptif. Adaptif berarti mereka menggunakan teknologi namanya image processing. Video image processing melihat sistem blok. Oh, panjang antrian sekian. Dan teknologi yang dikembangkan oleh vendor-vendor lokal seperti Maxtel itu sudah mampu menggunakan VID, jumlah kendaraan yang antri. Nah, dari situlah cycle time secara otomatis. Ya, sudah otomatis, exactly correct. Otomatis, Bang Yos, Mas Vicky. Itu otomatis. Scott di Jakarta, di Bandung, itu sudah adaptif. Jadi dia sudah mengganti hijaunya semuanya. Tetapi apakah dia mampu berkoordinasi dengan simpang lain? Belum. Secara otonomus? Belum. Apakah dia melakukan predictive modeling? Ya, PM, predictive modeling? Tidak. Bahkan kalau di generasi kelima, saya bisa memprediksi dengan demand traffic generation yang masuk di simpang, rutin setiap harinya, ini kan menggunakan machine learning, namanya artificial intelligence, cabang dari deep learning, di bawahnya ada machine learning, dia mempelajari itu. Mempelajari, Mas Vicky. Hari ini trafficnya, demand-nya kayak gini nih, besok kayak gini. Nanti kan dia dapat fluktuasi kan, Bang Yas? Nah, rata-rata average trafficnya sekian. Dia langsung memodelkan. Dia sudah tahu nanti di jam berikutnya dia harus kasih begini. Walaupun dia prediktif, nanti akan di crossing check dengan keadaan sekarang, real time-nya. Jadi keputusannya sangat cepat. Sama seperti dengan teknologi yang dipakai dalam robot Sophia. Pernah lihat kan robot-robot yang begitu? Saya tanyakan hari ini misalnya, apakah Anda sehat? Jawabannya apa? Yes, I'm healthy. Saya sehat sekali. Saya balik pertanyaannya. Contohnya ada teman-teman yang di luar sana mencoba. Apakah Anda sakit hari ini? Nggak bisa dijawab. Dia akan belajar. Ada kata-kata sakit. Jadi besoknya dia langsung mempelajari. Masuk ke dalam database-nya. Dia mesinnya learning. Oh, sakit itu adalah opposite-nya daripada sehat. Begitu besok ditanyain lagi, apakah Anda sakit? Oh no, I'm good, I'm well. Dia sudah mampu. Itulah machine learning. Jadi machine learning itu akan mempelajari karakter simpang itu yang bukan anomali.
Kalau ada riot, ada kerusuhan, ada apa, itu nggak termasuk. Jadi anomali-anomali diasumsi. Nah, keadaan tren sehari-harinya itu akan diprediktif secara modeling. Nah, itulah. Jadi kalau di Indonesia baru sampai ke level 3, generasi ketiga. Nah, ada satu pertanyaan nih sambil saya jawab. Kemarin waktu saya berdiskusi dengan ASEAN Framework Network ITS. Nah, kenapa Indonesia nggak ikut urutan aja ke generasi keempat gitu loh, Bang Yus. Kalau lompat ke generasi kelima, ya kalau maunya negara ASEAN kan kita tertinggal terus. Masa kita generasi 4, Malaysia udah pakai generasi 4 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita mau lompat katak. Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan kita melompat teknologi ke generasi 5? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah untuk lompat teknologi, karena teknologinya sama-sama AI network. 4 dan 5 itu sama-sama AI network. Bedanya cuma teknologi generasi keempat ITS tidak mampu melakukan predictive modeling, sedangkan generasi 5 sudah melakukan predictive modeling karena dia gunakan digital twin. Kira-kira begitu Mas Vicky, semoga bisa mencerahkan. Terima kasih. Saya rasa ini kita dibatasi oleh waktu nih, Dian. Kalau mau diskusi mah panjang. Ya, kalau mau diskusi akan lebih panjang. Saya ini sebagai moderator harus taat aturan juga nih, karena panitia sudah siap-siap mau menutup ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Bung Dian. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan sudah memberikan respon. Dan saya rasa untuk yang ada pertanyaan-pertanyaan tentang materinya tolong di-share, kemudian segala macam kita akan panitia akan menjelaskan nanti. Mungkin saya sebagai moderator akan Bang Yos, ya. Ada satu lagi nih, kalau misal teman-teman masih penasaran, bisa masuk ke websitenya ITS Indonesia. Di situ ada banyak, termasuk knowledge sharing yang saya sampaikan. Lebih detailnya ada di webnya ITS Indonesia. Dan silakan teman-teman mahasiswa jadi member. Kalau jadi member nggak perlu akses, automatically Anda punya privilege ya. Mahasiswa hanya 100.000 kalau nggak salah jadi member itu. Betul, 100.000. Dan Anda punya privilege luar biasa untuk mendapatkan informasi dan lain-lainnya. Itu izin bukan nih promosi, tapi semua sistem ITS di Indonesia kita compile di web ITS-nya Indonesia. Mungkin nanti Bang Yus bisa di-share aja. Saya domainnya, link ITS Indonesia apa tuh? www.its.org. ITS.org. Nah, karena ada banyak ITS yang lain, nanti jangan masuk ke, nanti kalau ITS yang lain, ITS Surabaya. Iya, benar. Di ITS-nya 10 November nanti. Jadi ITS Indonesia ininya, ITS Indonesia ORG gitu. Kalau apa? Kalau nggak salah, www.its-org gitu. Bisa teman-teman explore, nanti mungkin di-share supaya bisa. Ya, nanti saya akan share ininya. Ya. Bagian dari nggak apa-apa lah, supaya kalau ada yang ingin lebih dalam tentang ITS Indonesia, silakan jadi member. Silakan ya. Tadi ada ini ya Pak Bang Dian, ya nggak apa-apa lah untuk informasi supaya ada yang lebih mau lebih dalam gitu ya, lebih dalam untuk masuk. Ya, ITS Intelligent Transportasi Indonesia yang ORG gitu. Ya, yang belakangnya ORG. Oke. Gitu aja. Mungkin dari saya sebagai moderator, terima kasih atas partisipasi semua, dan terima kasih Bung Dian. Saya memang sengaja tidak membatasi waktu tadi, karena sebenarnya materinya sangat banyak gitu. Cuma alhamdulillah sudah sampai tadi, walaupun terbatas karena hanya pertanyaan dari teman-teman. Mungkin itu saja dari saya sebagai sebagai moderator. Saya kembalikan kepada MC dan mohon maaf juga kalau ada kekhilafan dan kekurangan dalam memoderatori acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Resdiansyah yang telah memaparkan materinya untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak Syafra yang telah memandu sesi diskusi kita. Selanjutnya, mari sama-sama kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara online. Sebagai bentuk penghargaan kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Resdiansyah, STMT PhD. Terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan materi yang sangat menarik dan informatif ini. Mungkin pada saat ini. Insinyur Resdiansyah, STMT PhD. Terima kasih Bapak.
Terima kasih semuanya. Pada saat ini kita tidak bisa langsung memberikannya, Pak, karena satu dan lain hal. Mungkin lain kesempatan mungkin kita bisa ketemu langsung, gitu, Pak. Siap. Insya Allah. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Bang Yos. Sama-sama Bang Dian. Sekali lagi kami ingin mengucapkan Contohnya, Selamat siang, Pak Resdian. Mungkin ada kata penutup dari Pak Pur ya? iya. ya, silakan Pak Pur. Ya, saya Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Resdiansa ya, menyempatkan diri berbagi karena memang ITS ini the future ya. Ini adalah sesuatu yang mau tidak mau kita akan melangkah ke sini ya, siapapun. Jadi tidak ada pilihan, kita akan melangkah ke penggunaan ITS ya. Kalau tidak akan tertinggal ya. Maka ini merupakan kesempatan yang bagus Bapak mau berbagi di sini karena ya kita minim ya orang yang punya pengetahuan tentang ITS ya. Dan terima kasih sekali lagi bahwa kami diberi kesempatan untuk berbagi ya, mendapat ilmu yang ya kami sendiri tidak banyak pengetahuan tentang ITS ini. Dan semoga nanti yang akan datang juga kalau sudah agak senggang, kami ingin memanggil Bapak ke sini ya, bisa sambil mencoba kuliner Sumbar ya, sambil jalan-jalan. Kampung Pak Pur. Iya, ya, insya Allah lah ya ke lain hari. Tentu kami juga sangat terbuka untuk kedatangan Bapak, bisa jalan-jalan lah. Demikian saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima Sama-sama. kasih Bang Yos. Terima kasih Sama-sama Bang Dian. Terima kasih untuk Unan dan semua teman-teman mahasiswa. Sama-sama teman-teman juga dari ada Pak Sonia nih. Iya. FSTPT. Karena ini juga paralel nih dengan FGD-nya di UPJ. Saya jadi dari yang UPJ. Iya ini. Terima kasih Mas Sonia. Sehat-sehat selalu. Sama-sama, sehat semuanya. Ya. salah masanya. Dari teman-teman Soalnya ITERA. nggak ikut FGD yang itu ya? UPJ Yang mana? ya? Apa? Oh, sudah selesai dari Oh, udah selesai. jam yang lalu. Oke, siap. Karena mereka kan mulainya lebih dulu. Mereka. Oke, Terima kasih semua. Terima kasih Bang Dian. silakan. Salam Mungkin foto sehat, bersama sebentar ya. Oh ya. boleh. Oke, oh ya. Silakan Pak Panitia. Ya, nanti mungkin Bang Yos Dikasih bisa tanda ya. Saya nggak sempat fotoin tadi itu kalau ada. Ada saya. Baik, bagi para peserta dimohonkan untuk mengaktifkan videonya. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Slide pertama, lanjut. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara webinar. Ya, terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara webinar kita dengan antusias dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada Bapak pemateri dan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang turut membantu menyukseskan acara ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata saya Nindi Triada Radavani, mohon undur diri. Terima kasih dan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ada betah ini pada nggak mau keluar. Pengen lanjut kelihatannya. Ini untuk rindu. Makasih Pak Zulman. Semuanya. Pak Heri. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak. Iya.